Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 130. Dalam pada itu, maka beberapa orang masih nampak sibuk di halaman. Seorang di antara mereka telah menghidangkan minuman dan makanan bagi ketiga orang anak muda itu. Meskipun saudara-saudara seperguruan Miat Sangka dalam kesiagaan penuh, namun mereka memang sudah mengatur diri. Berganti-ganti mereka beristirahat untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka setelah diperas habis-habisan. Namun ketiga orang anak muda yang ada di pendapa itu tidak terlalu lama tahan untuk duduk-duduk saja. Mereka pun kemudian turun pula ke halaman dan melihat-lihat apa yang baru saja terjadi di halaman rumah itu. Ternyata bahwa pertempuran telah terjadi di sekitar rumah itu. Halaman samping, kebun dan bagian-bagian lain dari kebun belakang nampak bekas pertempuran yang sengit. Kita lihat dua orang suami istri yang tua itu, desis Mahisa Murti. Ketiganya pun kemudian mendekati pondok kecil itu di belakang rumah. Perlahan-lahan mereka mengetuk pintu rumah itu. "Siapa?" terdengar suara yang bergetar. "Aku," jawab Mahisa Murti. Terdengar langkah ragu mendekati pintu. Namun kemudian pintu itu pun telah terbuka. "Oh," orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. "Kalian telah berada di sini lagi?" bertanya orang tua itu. "Halaman rumah ini tidak ubahnya telah menjadi neraka," berkata orang tua itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, "Miat Sangka telah menceritakan." "Kalian hanya bertiga?" bertanya orang tua itu. "Ya. Kami memang hanya bertiga," jawab Mahisa Murti. "Gadis itu?" bertanya orang tua itu pula. "Tinggal bersama keluarganya." "Kami telah menyerahkannya kembali," jawab Mahisa Murti pula. "Syukurlah jika gadis itu selamat sampai kepada orang tuanya," berkata orang tua itu. Lalu katanya, "Tetapi nampaknya api neraka akan membakar halaman ini kembali." "Mudah-mudahan tidak," berkata Mahisa Murti. "Ya. Mudah-mudahan tidak," terdengar suara seorang perempuan tua yang ketakutan. "Apakah kalian akan tinggal di sini untuk sementara?" bertanya laki-laki tua itu. "Mungkin hanya malam ini," berkata Mahisa Murti. Orang tua itu menarik nafas. Sementara itu, senja memang telah menjadi semakin gelap. Beberapa orang telah menyalakan obor-obor di sudut-sudut rumah, di regol dan di serambi, sementara lampu minyak pun telah dinyalakan pula di dalam rumah. Orang tua itu telah menyalakan lampu pula. Sementara itu ia pun telah bertanya, "Di manakah Miat Sangka sekarang?" "Ia sedang beristirahat. Nampaknya ia menjadi sangat letih, sementara ia telah terluka meskipun tidak terlalu parah," jawab Murti. "Ya. Ia memang terluka. Gelombang itu sangat menakutkan. Bergulung-gulung datang dalam jumlah yang terlalu banyak," berkata orang tua itu. Yang mendapat pertanyaan itu pun telah menunjukkan di mana ketiga orang anak muda itu sedang beristirahat. "Jadi mereka belum meninggalkan rumah ini?" bertanya Miat Sangka. "Belum," jawab pemimpin dari yang sedang bertugas itu. Miat Sangka mengangguk-angguk. "Apakah kakak Miat Sangka akan menemui mereka?" bertanya yang sedang bertugas. "Tidak. Biarlah mereka beristirahat," jawab Miat Sangka. Demikianlah, maka Miat Sangka dan kelima orang yang telah minum obat yang diberikan oleh Mahisa Murti itu telah bersiap sepenuhnya di pendapa. Jika terjadi sesuatu, mereka telah siap untuk bertempur dan memeras tenaga mereka sekali lagi. Beberapa orang memang menjadi heran melihat keadaan Miat Sangka dan keempat orang yang lain. Di sore hari, mereka seakan-akan sudah tidak mampu lagi bangkit berdiri. Namun ternyata setelah beristirahat sejenak, bekas-bekas keletihan itu sama sekali sudah tidak nampak lagi. Namun ternyata sampai menjelang pagi, tidak terjadi sesuatu di rumah itu. Tidak ada kelompok-kelompok yang datang menyerang. Meskipun demikian, banyak hal yang masih dapat terjadi. Agaknya kelompok-kelompok itu mempunyai kebiasaan untuk menyerang di siang hari sebagaimana telah dilakukan. Sementara itu, beberapa petugas telah bergiliran. Yang sudah sempat tidur, telah mendapat tugas menjelang fajar. Sementara yang baru saja bertugas telah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Menjelang matahari terbit, maka ketiga orang anak muda yang tidur di gandok pun telah terbangun. Bergantian mereka pergi ke pakiwan.
Setelah membenahi diri, maka mereka bertiga pun telah dipersilahkan pula naik ke pendapa, duduk bersama Miat Sangka bersama 4 orang lainnya yang telah minum obat yang diberikan oleh Mahisa Murti sehingga kekuatan mereka telah menjadi pulih kembali. Nampaknya segala sesuatunya telah menjadi terang, berkata Mahisa Murti. Lalu, tugas-tugas kalian tinggal menguburkan mereka yang meninggal. Tetapi Miat Sangka menggeleng. Katanya, tidak. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Sebagaimana pernah terjadi, kedua paman itu selalu bergerak di siang hari. Karena itu, maka kami sedang menunggu, apakah hari ini mereka akan bergerak atau tidak. Ketiga anak muda itu mengangguk-angguk. Sementara itu, kesiagaan di halaman samping dan kebun di belakang semakin dipertinggi. Beberapa orang dengan senjata telanjang berjalan mondar-mandir sambil mengawasi keadaan. Sementara itu, di setiap sudut terdapat panggung yang disiapkan dengan tergesa-gesa. Di atas setiap panggung itu seorang di antara saudara seperguruan Miat Sangka bertugas mengawasi keadaan. Beberapa saat kemudian, maka langit pun menjadi semakin terang. Sebentar lagi matahari tentu akan segera terbit. Pada saat yang demikian itulah maka Miat Sangka berkata, kita berada dalam keadaan yang paling gawat. Jika saat matahari terbit kita tidak mengalami sesuatu, maka hari ini kita akan dapat bernafas. Namun kita harus siap menghadapi saat matahari terbit. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mengerti arti dari kata-kata Miat Sangka itu. Karena itu, maka mereka tidak bertanya lagi ketika Miat Sangka kemudian minta diri untuk turun ke halaman dan berada di antara saudara-saudara seperguruannya bersama dengan keempat orang yang paling dipercayanya itu. 2 orang saudara kandungnya dan 2 orang saudara seperguruannya. Dalam pada itu, Miat Sangka dan keempat orang kepercayaannya telah mengatur saudara-saudara seperguruannya. Mereka telah menyebar di seluruh halaman samping dan kebun belakang. Namun sebagian terbesar dari saudara-saudara seperguruan Miat Sangka memang berada di halaman depan. Beberapa orang di antara mereka justru telah membawa senjata terhunus, seakan-akan mereka tidak mau terlambat menebas leher lawannya jika tiba-tiba saja mereka muncul. Sementara itu, orang yang berdiri di belakang dinding halaman itu telah bersiap-siap dengan tombak pendek. Jika seseorang meloncati dinding itu dari luar, maka ia akan langsung jatuh ke ujung tombak itu. Saat-saat yang menegangkan itu pun sampai ke puncaknya di saat matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama. Semua orang di halaman samping dan kebun belakang menjadi tegang. Miat Sangka berdiri di tengah-tengah halaman depan bersama 2 orang saudara kandungnya, sementara kedua orang saudara seperguruannya yang telah memulihkan kembali kekuatannya itu berada di menyebelah rumah itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu juga berada di halaman meskipun mereka bertiga berada tepat di bawah tangga pendapa. Dalam ketegangan itu, darah pun rasa-rasanya telah berhenti mengalir. Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya berdiri tegak bagaikan patung. Orang-orang yang bertugas berdiri di atas panggungan kecil di sudut-sudut halaman itu pun menjadi sangat tegang. Sekali-sekali mereka memandang berkeliling. Namun sekali-sekali mereka memandang langit di ujung timur, seolah-olah mereka ingin memberikan kesaksian yang tepat, siapakah yang muncul lebih dahulu. Matahari, atau orang-orang yang mungkin akan menyergap rumah itu. Di saat detak-detak jantung orang-orang yang ada di halaman itu berdegupan semakin cepat, maka seorang di antara mereka yang bertugas di sudut halaman depan rumah itu menjadi sangat tegang. Ia melihat 2 orang yang tiba-tiba saja muncul dari balik pepohonan. Dengan cepat orang yang telah menyiapkan anak panah dan busur itu telah membidiknya. Hanya sesaat, karena sesaat kemudian sebuah anak panah telah meluncur. Tetapi untunglah bahwa orang yang berdiri di atas panggungan itu melihatnya. Karena itu, maka dengan serta-merta, ia pun telah berjongkok menghindari anak panah itu. Hampir di luar sadarnya, setelah ia terlindung oleh dinding halaman, maka tangannya telah meraih pemukul sebuah kentongan kecil. Sejenak kemudian, suara kentongan itu telah bergema di seluruh lingkungan dinding halaman rumah itu, sementara sebuah anak panah yang tidak mengenai sasaran telah meluncur dan jatuh di halaman, tidak terlalu jauh dari Mahisa Murti. Suara kentongan itu memang menjadi jawaban atas ketegangan yang telah terjadi. Ternyata yang mereka tunggu telah datang. Orang-orang yang ada di halaman itu pun segera telah menarik senjata mereka. Mereka tidak perlu menunggu lagi.
Jika orang-orang dari luar halaman itu berloncatan masuk, maka mereka tidak akan segan-segan lagi menghunjamkan senjata mereka ke dalam tubuh lawan. Keraguan-raguan sebagaimana pernah terjadi, hanya akan menyulitkan kedudukan mereka sendiri. Miat Sangka masih berdiri di halaman. Ia berusaha untuk dapat melihat seluas-luasnya medan yang bakal terjadi di halaman rumah itu demikian lawan mereka meloncat masuk. Namun demikian kedua orang saudara kandungnya telah bergeser memencar. Yang pernah terjadi merupakan pengalaman bagi mereka. Sejenak kemudian, yang mereka tunggu itu benar-benar telah berloncatan ke atas dinding halaman. Mereka tidak segera meloncat masuk. Satu-satu di antara mereka jika memasuki halaman, akan dapat menjadi korban. Tetapi mereka harus meloncat bersama-sama sehingga dengan demikian, maka mereka tidak akan mudah untuk dibantai oleh orang-orang yang ada di bawah dan menunggu mereka dengan senjata terhunus. Namun yang tidak terduga adalah jumlah mereka. Ketika orang-orang yang datang itu telah berloncatan ke atas dinding, maka ternyata dari ujung ke ujung halaman depan, dinding itu telah penuh dengan orang yang berjongkok berimpitan. Bahkan ternyata di atas dinding di halaman samping pun telah terdapat pula beberapa orang di antara mereka. Miat Sangka menarik nafas dalam-dalam. Jumlah mereka justru bertambah. Nampaknya mereka harus bekerja lebih keras untuk dapat bertahan. Untunglah bahwa tenagaku dan beberapa orang kepercayaanku telah pulih kembali, berkata Miat Sangka di dalam hatinya. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah ketiga orang anak muda yang menjadi tamu di rumah itu. Namun nampaknya ketiga orang anak muda itu lagi memperhatikan keadaan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya lah Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi berdebar-debar pula. Jumlah mereka yang datang itu memang terlalu banyak, sehingga dengan demikian telah mendorong orang-orang yang bertahan, tidak lagi memperhitungkan apa yang mereka lakukan selain mengurangi jumlah lawan. Tetapi orang-orang di rumah itu memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali benar-benar berusaha untuk bertahan dengan menghancurkan lawan yang menyerang. Namun orang-orang itu tidak segera berloncatan turun. Seorang di antara mereka, yang nampaknya menjadi pemimpin dari orang-orang yang datang itu berkata lantang. "Heh, Miat Sangka. Apa katamu sekarang? Jika kali ini kau mampu bertahan, maka kami semuanya akan merelakan leher kami untuk kau penggal." Terdengar beberapa orang tertawa berkepanjangan. Seorang yang berkumis tebal berjambang panjang dan rambutnya terurai menjurai di bawah ikat kepalanya, telah berteriak. "Kau mulai gemetar Miat Sangka. Jika kemarin kami gagal, maka sekarang kami akan berhasil. Menyesal, bahwa kau dan saudara-saudaramu telah menyakiti hati kami sehingga kami datang untuk membalas dendam. Seorang di antara kami yang terbunuh, maka nilainya akan sama dengan 10 orang di rumah ini. 2 orang di antara kami telah terbunuh, berarti 20 orang di antara kalian akan mati. Tetapi agaknya aku ragu, apakah jumlah kalian ada 20 orang. Beberapa orang telah tertawa lagi. Sementara itu pemimpin mereka telah berkata, "Aku tidak akan mempergunakan istilah yang berbelit-belit. Kami datang untuk membunuh kalian semuanya. Aku sudah memutuskan bahwa tidak seorang pun di antara kalian boleh tinggal hidup. Yang dapat kalian lakukan adalah tinggal memilih. Mati dengan cara yang baik atau dengan cara yang sulit dan lama. Jika kalian memilih mati dengan cara yang baik, maka kalian tinggal duduk berjajar di halaman. Kami akan memenggal leher kalian satu demi satu. Kalian tidak akan merasakan betapa pedihnya luka yang menganga di perut kalian atau bagaimana sakitnya kepala yang retak. Tetapi jika kalian tidak memilih cara itu, maka kalian akan mengalami cara yang lain. Cara yang lebih pahit. Kematian yang lama. Kami akan membiarkan kalian tinggal di tempat ini dalam keadaan luka parah. Yang tidak terluka, akan kami lukai sehingga tidak seorang pun akan dapat menolong yang lain. Kalian semuanya akan mati dengan lambat. Mungkin kehausan selain kesakitan. Mungkin kelaparan. Mungkin tempat ini akan didatangi anjing liar atau binatang yang lain." Orang-orang yang duduk di atas dinding itu pun tertawa semakin keras. Bahkan seorang yang bertubuh gemuk, berkepala botak tanpa ikat kepala dan seorang lagi yang wajahnya bergaris-garis bekas luka silang melintang, tertawa sangat keras sambil berteriak-teriak. "Serahkan kepada kami." Yang lain pun telah berteriak pula sahut menyahut. Miat Sangka masih tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak segera menanggapi. Sikap tenangnya memang mengagumkan.
Bahkan pemimpin dari orang-orang yang datang itu pun merasa heran juga akan sikap itu. Baru sejenak kemudian, Miat Sangka berkata lantang. Apakah kalian sudah puas berbicara? Jika belum puas, berbicaralah. Kami tidak berkeberatan. Tetapi jika kalian sudah puas, kami persilahkan kalian pergi meninggalkan tempat ini. Siapa yang menginjakkan kakinya di halaman rumah kami, akan kami bunuh tanpa ampun. Pernyataan Miat Sangka itu memang mengejutkan. Mereka tidak mengira bahwa Miat Sangka masih juga dapat mengancam mereka seperti itu. Justru karena itu, untuk sesaat orang-orang yang berada di atas dinding itu terdiam. Namun pemimpin mereka kemudian berkata, Miat Sangka, nampaknya kau memang sedang mengigau menjelang kematianmu. Apa yang dapat kau harapkan dengan orang-orangmu itu? Jumlah kami jauh lebih banyak dari jumlah orang-orangmu. Sementara itu kami sudah menjajaki kemampuanmu dan orang-orangmu. Kau sudah terluka dan beberapa orang kepercayaanmu tentu sudah menjadi sangat letih sehingga jika kami memaksa kalian bertempur sekali lagi sekarang ini, maka akan terjadi apa yang telah kami katakan. Tetapi Miat Sangka masih menjawab. Kenapa tidak segera saja kalian lakukan? Aku sudah muak mendengar kalian berbicara tanpa ujung pangkal. Sudah saatnya kita menguji kebenaran dari apa yang sudah kita ucapkan. Anak setan kau Miat Sangka, geram pemimpin dari orang-orang yang berjongkok di atas dinding halaman itu. Ternyata kau memilih cara mati yang pahit itu. Baiklah. Sebentar lagi apa yang kau inginkan itu akan terjadi. Jangan menyesal di saat-saat kesakitan, kelaparan dan kehausan mencekikmu perlahan-lahan. Jangan takut aku menyesal, berkata Miat Sangka. Agaknya lebih baik kau dan orang-orangmu berdoa menjelang saat-saat kematian. Nampaknya korban akan jatuh berlipat ganda dari yang pernah terjadi. Tetapi apa boleh buat? Itu bukan salah kami, karena kami sekedar mempertahankan diri. Pemimpin dari orang-orang yang duduk di atas dinding itu memang menjadi sangat marah. Karena itu, maka ketika Miat Sangka sama sekali tidak menjadi takut atas ancamannya, maka ia pun benar-benar akan melakukannya. Sejenak kemudian, maka terdengar pemimpin dari orang-orang yang duduk di atas dinding itu berteriak. Marilah. Kita tidak ingin kehilangan waktu lagi. Bunuh semua orang yang ada di dalam lingkungan dinding halaman ini. Jumlah kita berlipat ganda, sehingga kalian akan dapat melakukannya dengan senang hati. Sambil menari, atau sambil berdendang atau sambil makan sekalipun. Tidak akan orang yang dapat menahan kalian. Sebenarnya lah bahwa Miat Sangka memang menjadi cemas. Ia sadar bahwa orang-orang yang ada di halaman itu tidak mampu mengatasi sekian banyak orang, kecuali jika ketiga orang anak muda itu bersedia ikut campur. Anak-anak muda itu ternyata telah mampu mengalahkan paman gurunya, orang yang memiliki ilmu tanpa ukuran. Hampir di luar sadarnya Miat Sangka telah berpaling ke arah Mahisa Murti yang nampaknya juga menjadi tegang. Sebenarnya lah ketiga orang anak muda itu menjadi tegang. Mahisa Murti sedang memikirkan kemungkinan yang paling baik yang dapat dilakukan. Nampaknya ketiganya memang tidak mempunyai pilihan lain kecuali melibatkan diri. Mahisa Pukat yang berdiri dengan tegang, sudah berpikir untuk mempergunakan kekuatan ilmunya, menyerang orang-orang itu dari jarak jauh. Dengan demikian, maka ia akan dapat menahan arus serangan yang datang seperti gelombang yang didorong oleh angin prahara itu. Namun dengan demikian, orang-orang itu tentu mempunyai penilaian tersendiri atas Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya serta orang lain yang kebetulan sedang ada di tempat itu, karena tidak seorang pun dari keluarga perguruan Miat Sangka yang mampu melontarkan ilmu seperti ilmunya itu. Karena itu, maka Mahisa Pukat harus tidak mempergunakannya. Jika ia mencobanya juga, maka pada kesempatan lain, perguruan Miat Sangka justru akan mengalami kesulitan. Jika orang-orang itu memperhitungkan bahwa orang lain itu sudah pergi, mereka akan datang menyerang lagi. Dalam pada itu, ketiga orang anak muda itu tidak mempunyai kesempatan lebih lama untuk merenung. Mereka pun telah mendengar pemimpin dari orang-orang yang berada di atas dinding itu berteriak. Cepat, lakukan sekarang. Sejenak kemudian, maka orang-orang itu telah berloncatan turun. Miat Sangka yang menjadi sangat tegang melihat jumlah yang terlalu banyak itu, menjadi mantap ketika Mahisa Murti mendekatinya dan berkata, "Aku berada di pihakmu." Sementara itu Mahisa Pukat pun telah berbisik di telinga Mahisa Semu. "Hati-hatilah. Jumlah mereka terlalu banyak. Sebenarnya lah pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai."
Korban memang telah mulai jatuh ketika 2-3 orang yang meloncat turun itu langsung diterima oleh ujung tombak. Luka pun segera menganga di tubuh mereka. Tetapi yang meloncat turun memang terlalu banyak. Tidak semua orang saudara seperguruan Miat Sangka mampu mendahului mereka. Beberapa orang di antara mereka dengan tangkas telah meloncat dan langsung siap untuk bertempur. Karena itu, maka saudara-saudara Miat Sangka pun justru mulai menarik diri. Karena jumlah mereka terlalu sedikit, maka mereka tidak berpencar. Mereka bertempur pada 2 lingkaran pertempuran yang sempit. Tetapi lingkaran ketiga terdiri hanya oleh 3 orang saja. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Namun ternyata bahwa ketiganya telah berhasil mengikat beberapa orang sehingga dapat mengurangi jumlah orang yang berada pada kedua lingkaran pertempuran yang lain. Mahisa Semu memang langsung mempergunakan senjata kepercayaannya. Senjata yang di tangan Mahisa Semu yang telah menyadap ilmu pedang dari kedua saudara angkatnya memang menjadi senjata yang sangat garang. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang mempergunakan pedang kebanyakan, telah langsung mempergunakan kemampuan ilmunya yang dapat menghisap kekuatan lawan-lawannya. Dengan demikian, maka mereka yang tersesat ke lingkaran ketiga itu pun telah menemui nasib yang buruk. Dalam pertempuran yang keras, ketiga anak muda itu sulit untuk mengekang diri mereka. Sehingga dengan demikian, maka ujung senjata Mahisa Semu kadang-kadang memang telah melukai lawannya di tempat yang berbahaya. Beberapa orang terpaksa bergeser keluar dari arena. Mereka harus mengobati luka-luka mereka lebih dahulu, karena mereka memang dibekali dengan obat-obatan yang bukan saja memampatkan darah, tetapi juga dapat menahan kekuatan bisa dan racun. Seorang yang terluka lengannya setelah mengobatinya lukanya berteriak. Jangan merasa bangga atas kemenangan Semu itu. Jika senjatamu beracun, maka racun itu tidak akan berarti apa-apa atasku. Namun orang itu menjadi heran. Ketika ia memasuki arena itu lagi, setelah senjatanya berbenturan dengan pedang lawannya yang tidak lebih daripada pedang buatan pandai besi di sudut pasar, maka kekuatannya dengan cepat telah menjadi susut. Karena itulah, maka lawan-lawan yang berada pada lingkaran ketiga yang hanya terdiri dari 3 orang itu justru mengalami kesulitan lebih cepat dari yang lain. Beberapa orang tiba-tiba menjadi tidak berdaya dan jatuh dengan lemahnya sehingga mereka harus merangkak menepi agar mereka tidak terinjak-injak. Sebenarnya lah orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang cukup kuat, dalam benturan senjata beberapa kali saja dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kekuatan mereka seakan-akan telah menjadi lenyap. Karena itu, setiap kali 1-2 orang telah meninggalkan lingkaran pertempuran pertama dan kedua untuk membantu kawan-kawan yang cepat susut di lingkaran pertempuran ketiga. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih saja merasa cemas, bahwa keadaan Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya mengalami kesulitan. Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya memang mengalami kesulitan. Lawan mereka terlalu banyak. Namun mereka pun menyadari bahwa setiap kali lawan mereka telah berkurang 1-2 orang. Namun demikian, keadaan mereka memang terlalu berat. Tekanan dari segala arah hampir tidak tertanggungkan lagi, sehingga mereka harus mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Miat Sangka yang meskipun tenaganya telah pulih kembali, namun luka-lukanya memang berpengaruh atas kemampuannya. Karena itu, sebelum ia kehabisan kesempatan, maka ia pun telah mempergunakan ilmunya. Tangannya tiba-tiba saja telah menjadi merah membara. Meskipun ilmu itu belum sempurna dan masih harus dikembangkan, namun ternyata ilmu itu sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Dengan tangan kanannya Miat Sangka menangkis senjata lawan-lawannya. Namun jika ia sempat meraba lawannya tangan kirinya, maka lawannya itu akan mengalami luka bakar yang sangat parah. Di lingkaran pertempuran yang kedua, seorang saudara Miat Sangka juga sudah memiliki kemampuan dasar ilmu itu. Meskipun masih terlalu muda, namun ilmu itu sudah sempat menggetarkan lawan-lawan mereka. Ketika 1-2 orang saudara seperguruan Miat Sangka mulai terluka, maka sebenarnya lah telah terjadi kegelisahan di antara mereka. Namun justru karena itu, maka mereka pun telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada untuk mempertahankan diri mereka. Beberapa orang lawan mereka memang menjadi heran melihat pertempuran di lingkaran ketiga. Kawan-kawan mereka ternyata terlalu cepat susut. Dalam waktu yang pendek, beberapa orang telah merangkak menjauhi arena dan terkapar tidak berdaya di bawah tangga pendapa atau di bawah sebatang pohon yang tumbuh di pinggir halaman. Setan, geram pemimpin mereka.
Apa yang telah terjadi di lingkaran pertempuran itu? Namun ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak bertahan untuk terus bertempur dalam lingkaran tersendiri. Mereka melihat kesulitan yang terjadi di kedua lingkaran yang lain. Seandainya mereka bertahan, maka mereka memang akan dapat menghisap lawan. Tetapi apakah kemenangan mereka itu akan terjadi lebih cepat dari kekalahan di kedua lingkaran yang lain? Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sepakat untuk berbagi. Mereka masing-masing akan memasuki lingkaran yang berbeda, sementara Mahisa Semu akan bersama dengan Mahisa Pukat. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti telah melenting keluar dari lingkaran pertempuran yang ketiga, yang menjadi semakin tipis karena lawan-lawan mereka telah banyak yang kehilangan kekuatan dan kemampuan. Namun dalam pada itu, kedua lingkaran yang lain, Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya mengalami kesulitan. Mahisa Murti yang telah meninggalkan lingkaran pertempurannya telah meloncat secepatnya ke lingkaran kedua yang nampaknya menjadi sangat berat menghadapi tekanan dari orang-orang yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kepungan menjadi semakin rapat dan ujung-ujung senjata hampir menggapai tubuh-tubuh orang yang ada di dalam kepungan itu. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah menyerang kepungan yang semakin rapat itu. Namun Mahisa Murti tidak mulai dengan mempergunakan senjatanya. Tetapi dengan sentuhan-sentuhan tubuhnya atas tubuh lawannya untuk menghisap kekuatannya. Dengan tangkasnya Mahisa Murti telah menangkap tengkuk dua orang di antara mereka yang mengepung saudara-saudara seperguruan Miat Sangka itu. Keduanya telah ditarik keluar dari kepungan. Keduanya memang terkejut. Betapa kemarahan telah bergejolak di dalam dada mereka. Dengan serta-merta keduanya telah menghentakkan diri melepaskan pegangan tangan Mahisa Murti. Mahisa Murti memang melepaskan mereka. Dengan garangnya keduanya telah menyerang Mahisa Murti. Namun ketika senjata mereka terayun, terasa tenaga mereka tiba-tiba saja telah jauh susut. Mahisa Murti telah menarik lagi senjatanya yang disarungkannya. Dua kali ia menangkis serangan kedua orang itu. Tiba-tiba saja keduanya telah menjadi sangat lemah dan tidak berdaya lagi untuk melawan. Demikianlah, kedatangan Mahisa Murti yang telah menyibak kepungan itu dan bergabung dengan saudara-saudara seperguruan Miat Sangka telah merubah keseimbangan pertempuran. Tekanan yang sangat berat itu telah menjadi sedikit ringan. Ilmu pedang Mahisa Murti ternyata sangat baik dibandingkan dengan siapapun di lingkaran pertempuran itu. Karena itu, maka orang-orang yang mengepung saudara-saudara seperguruan Miat Sangka pada lingkaran kedua itu harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang baru di lingkaran pertempuran itu, yang telah berhasil menyibak kepungan dan masuk ke dalamnya. Sementara itu, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah masuk ke dalam lingkaran pertempuran pertama. Sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat pun telah memasuki lingkaran pertempuran dengan menyibak kepungan bersama Mahisa Semu. Demikian Mahisa Pukat dan Mahisa Semu ada di dalamnya, maka perubahan pun segera terjadi pula. Namun yang terjadi adalah sangat mengherankan orang-orang yang datang menyerang itu. Bukan saja ilmu pedang kedua anak muda itu yang menggetarkan jantung mereka, tetapi ternyata beberapa orang yang bertempur itu merasakan kelainan pada tenaga dan kemampuan mereka. Semakin lama pertempuran itu berlangsung, maka keadaan yang tidak mereka ketahui sebabnya itu pun menjadi semakin nyata. Seperti yang telah terjadi pada lingkaran ketiga, maka satu dua orang benar-benar telah terlempar dari arena. Mereka yang hampir kehilangan kekuatan dan ilmu mereka, sama sekali tidak mampu lagi menangkis atau menghindari ujung senjata yang mengarah ke tubuh mereka. Berbeda dengan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu, maka saudara-saudara seperguruan Miat Sangka tidak dapat mengekang senjata mereka. Apalagi ketika mereka menyadari bahwa satu dua orang saudara-saudara seperguruan mereka telah terluka. Karena itu, maka 1, 2, 3, 4 orang telah terkapar di luar lingkaran pertempuran. Kawan-kawan mereka telah menarik mereka dan membawanya menepi. Orang-orang yang datang itu masih merasa jumlah mereka lebih banyak. Karena itu, maka mereka tidak merasa berputus asa. Mereka masih berharap untuk dapat membunuh semua orang yang ada di halaman itu. Tetapi keinginan itu semakin lama menjadi semakin jauh dari kemungkinan dapat berhasil. Ketika korban jatuh semakin banyak, maka akhirnya pemimpin dari orang-orang yang menyerang perguruan itu tidak dapat menghindari kenyataan. Karena itu, maka mereka merasa tidak akan mampu berbuat lebih banyak lagi selain mengorbankan kawan-kawan mereka. Ada yang aneh dalam pertempuran itu, berkata pemimpin itu di dalam hatinya. Tetapi ia tidak tahu, apa yang aneh itu.
Karena itu, maka ketika harapan sama sekali sudah tidak ada lagi, maka pemimpin dari orang-orang yang datang menyerang itu telah meneriakkan aba-aba yang tidak pernah dipikirkan akan diteriakannya. Aba-aba itu ternyata memang telah ditunggu oleh orang-orangnya. Karena itu, demikian aba-aba itu terdengar, maka orang-orangnya telah berebut berlari-larian. Namun ada di antara mereka yang ternyata tidak mampu lagi meloncati dinding halaman rumah itu, meskipun hal itu dilakukannya dengan mudah saat mereka datang. Kilatan pedang pun menjadi sangat mengerikan. Namun kemudian terdengar suara Mahisa Murti yang mencegah orang-orang yang marah itu kehilangan nalar budi. Niat Sangka yang mendengar Mahisa Murti berteriak, telah meneriakkan aba-aba yang sama. Dipanggilnya semua saudara-saudaranya untuk tidak usah mengejar lawan mereka. Saudara-saudara seperguruan Niat Sangka memang mematuhi perintah itu. Tetapi beberapa orang telah bertanya kepadanya. Kenapa? Niat Sangka termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Seperti yang selalu kita dengar pesan guru. Kita tidak boleh menganiaya orang yang sudah tidak berdaya. Mereka bukannya tidak berdaya, berkata salah seorang dari mereka. Tetapi mereka ingin melarikan diri. Lain kali mereka akan datang lagi untuk membunuh kami. Lihat, berkata Niat Sangka sambil menunjuk seorang yang demikian ketakutan sehingga ia tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Orang itu masih saja berusaha untuk memanjat dan meloncati dinding. Tetapi ia selalu gagal. Ia berada dalam ketakutan yang sangat, berkata Mahisa Murti. Karena itu, maka ia termasuk orang yang pantas dikasihani. Sebenarnya lah beberapa orang telah kehilangan kepribadiannya. Pertempuran yang baru saja terjadi, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mempergunakan nalar mereka. Mereka tidak tahu dengan pasti, apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan diri mereka. Dalam pada itu, maka seorang di antara saudara-saudara Niat Sangka itu bertanya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Niat Sangka termangu-mangu sejenak. Lalu katanya. Pertempuran telah berakhir. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudara seperguruan mengangguk-angguk. Mereka memang tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka mereka pun mulai membenahi keadaan. Mereka mulai mengumpulkan orang-orang yang terluka dan menjadi korban. Mereka harus menghitung berapa orang saudara seperguruan mereka yang tidak ada sehingga mereka harus mencarinya sampai mereka ketemu dengan jumlah yang genap. Ternyata korban yang jatuh memang lebih banyak dari pertempuran yang terjadi sebelumnya. Bukan saja saudara-saudara seperguruan Niat Sangka, tetapi korban di antara lawan mereka ternyata menjadi berlipat. Bahkan ada di antara mereka yang sama sekali tidak terluka, tetapi tidak mampu meninggalkan halaman rumah itu lagi. Niat Sangka dan beberapa orang saudaranya pernah menyaksikan bagaimana anak-anak muda itu melawan paman guru mereka. Niat Sangka tahu apa yang telah terjadi dengan lawan-lawan mereka yang menjadi lemah dan kehilangan tenaga. Karena itu, di samping beberapa sosok mayat lawan, mereka yang terluka, Niat Sangka juga harus mengumpulkan orang-orang yang meskipun tidak terluka, tetapi tidak lagi mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu. Ketika Niat Sangka duduk di pendapa dengan orang-orang yang menjadi kepercayaan bersama 3 orang anak muda yang menyebut diri mereka sebagai pengembara itu, maka salah seorang di antara saudara seperguruannya memang bertanya. Apakah pada suatu saat mereka tidak akan kembali? Yang menjawab adalah Mahisa Murti. Aku kira mereka tidak akan kembali. Apalagi jika pada saatnya kalian lepaskan orang-orang yang kalian tawan itu. Yang telah mengalami ketakutan yang amat sangat. Mereka tentu akan bercerita apa yang telah mereka alami. Perasaan apakah yang pernah mencengkam jantung mereka. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang lain tentu akan berpikir berulang kali, jika mereka ingin mencoba untuk memasuki halaman rumah ini kembali. Niat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya mengangguk-angguk. Bahkan salah seorang dari kedua saudara kandungnya itu pun menyahut. Aku sependapat dengan Kisanak. Niat Sangka mengangguk-angguk kecil. Katanya dengan nada datar. Ya. Aku pun sependapat. Mereka tidak akan datang lagi dengan kekalahan mereka kali ini. Kemudian disusul dengan cerita orang-orang yang akan kita bebaskan jika keadaan mereka bertambah baik. Satu sikap dengan keyakinan yang sangat tinggi. Yang lain pun mengangguk-angguk.
Akhirnya mereka telah bersepakat untuk melepaskan orang-orang yang mereka tawan, meskipun mereka tidak akan meluapkan saudara-saudara mereka yang terbunuh dalam pertempuran itu. Namun, dengan penjelasan yang panjang, akhirnya saudara-saudara seperguruan Miat Sangka yang lain pun bersedia melepaskan mereka yang tertawan dan mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka yang dengan tidak berdaya berusaha untuk keluar dari halaman itu. Tetapi Miat Sangka harus merawat mereka sampai mereka mampu berjalan keluar dari regol halaman dengan tegak. Namun hari itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak dapat meninggalkan tempat itu. Miat Sangka dan saudara-saudara seperguruannya bahkan saudara-saudara kandungnya mengharap mereka berada di rumah itu setidak-tidaknya sampai hari berikutnya. Kita akan melihat, apakah yang terjadi besok saat fajar menyingsing, berkata Miat Sangka. Ketiga orang anak muda itu mengangguk kecil. Mereka mengerti, bagaimanapun juga masih ada perasaan cemas di hati Miat Sangka tentang orang-orang yang telah menyerang mereka dengan kekuatan yang sangat besar. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Baiklah. Meskipun sebenarnya kami ingin segera sampai ke tujuan, tetapi kami akan memaksa diri untuk tinggal hari ini. Besok kita akan menyelenggarakan korban-korban yang telah jatuh," berkata Miat Sangka. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Mereka memang merasa wajib untuk tinggal sampai hari berikutnya, untuk tidak merasa bersalah jika terjadi sesuatu. Namun ternyata bahwa tidak terjadi sesuatu atas perguruan yang masih terguncang-guncang itu. Ketika matahari terbit, terjadi ketegangan sebagaimana hari berikutnya. Namun tidak seorang pun yang datang memasuki halaman rumah itu. Dengan demikian maka nampaknya sebagaimana dikatakan oleh Mahisa Murti, bahwa orang-orang yang datang menyerang halaman rumah itu tidak akan pernah kembali. Kekuatan mereka telah jauh susut. Beberapa orang di antara mereka telah terbunuh. Yang lain luka-luka dan yang lain lagi tertawan karena kehilangan kekuatan dan kemampuannya. Karena itu, maka akhirnya ketiga orang anak muda itu telah minta diri. Tetapi mereka sadar, bahwa sebaiknya orang-orang yang tertawan, yang terluka dan yang kehilangan kekuatan dan kemampuan mereka tidak mengetahui bahwa ketiga orang anak muda itu telah meninggalkan rumah itu, karena dengan demikian mereka akan tahu bahwa kekuatan di rumah itu akan jauh susut. "Aku akan meninggalkan rumah ini lewat pintu butulan saja," berkata Mahisa Murti. Setelah minta diri kepada orang tua yang tinggal di rumah kecil di belakang rumah induk, maka ketiga orang anak muda itu meninggalkan rumah Miat Sangka dan saudara-saudaranya untuk meneruskan perjalanan pulang ke sebuah padepokan kecil. Demikian mereka memasuki Bulak Panjang, maka Mahisa Murti pun berkata, "Mudah-mudahan kita tidak harus berhenti lagi." "Mudah-mudahan," berkata Mahisa Pukat. "Semalam aku ragu-ragu ketika kita menyampaikan keperluan kita singgah. Namun nampaknya Miat Sangka justru merasa senang," berkata Mahisa Pukat. "Ya," jawab Mahisa Murti. "Nampaknya ia benar-benar akan melakukan sebagaimana kita katakan terhadap orang-orang yang merasa dirinya berkuasa di penginapan itu." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, "Jika ia sempat, ia tentu akan datang ke tempat itu." "Tetapi bagaimana dengan perguruannya yang nampaknya masih selalu diguncang-guncang itu?" bertanya Mahisa Semu. "Tentu tidak lagi," sahut Mahisa Murti. "Kita yakin." Mahisa Semu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun telah mencoba meyakinkan dirinya, bahwa tidak akan terjadi sesuatu atas Miat Sangka dan saudara-saudaranya. Demikianlah, maka ketiga orang anak muda itu telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berusaha untuk tidak salah arah, kembali ke padepokan kecil yang mereka beri nama Bajra Seta. Tetapi mereka sadar, bahwa mereka telah berjalan cukup jauh. Sehingga mereka memerlukan waktu yang panjang untuk sampai ke padepokan kembali. Dengan demikian mereka harus bermalam beberapa malam di perjalanan. 1-2 hari di perjalanan kembali, mereka memang tidak terhambat oleh apapun juga. Meskipun mereka tidak sempat bermalam di tempat yang lebih baik dari sebuah pategalan yang terbuka. Di malam ketiga mereka berniat untuk mohon kepada para bebahu padukuhan yang mereka lewati untuk dapat bermalam di Banjar. Agar mereka dapat beristirahat lebih baik dari 2 malam sebelumnya. Demikian mereka bertiga diterima oleh beberapa orang yang ada di Banjar, termasuk beberapa bebahu padukuhan. Sebenarnya lah mereka sudah merasakan sesuatu yang agak mendebarkan. Namun ternyata kemudian bahwa orang-orang itu memutuskan untuk menerima mereka bermalam di Banjar itu.
Malam itu ketiga orang anak muda itu bermalam di sebuah banjar padukuhan. Mereka mendapat tempat sebuah bilik yang ada di serambi belakang. Menjelang saatnya sepi uang, mereka masih mendapat makan dan minuman panas bersama-sama dengan para peronda yang ada di banjar itu. Seorang petugas yang kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuknya, berkata, "Silahkan beristirahat Kisanak." "Terima kasih atas kebaikan para bebahu padukuhan ini," sahut Mahisa Murti. Demikianlah, maka sejenak kemudian, malam pun menjadi semakin sepi. Yang masih terdengar di kejauhan, kadang-kadang suara tertawa orang-orang yang meronda. Mereka berusaha untuk mengusir kantuk yang kadang-kadang terasa sangat mencengkam. Ketiga orang anak muda yang ada di dalam biliknya, di serambi belakang itu pun telah mengatur waktu. Dua di antara mereka telah tidur nyenyak, sementara Mahisa Semu mendapat giliran yang pertama karena menurut perhitungan mereka, tugas itu adalah tugas yang paling ringan. Lewat tengah malam, maka Mahisa Semu telah membangunkan Mahisa Pukat yang mendapat giliran kedua. Sambil menguap Mahisa Pukat berdesis, "Tidurlah. Aku akan menggantikanmu." Mahisa Semu pun kemudian telah berbaring di sebelah Mahisa Murti dan kantuknya rasa-rasanya memang telah membuatnya tidak sempat untuk menguap. Dalam waktu yang singkat, maka nafasnya pun telah mengalir dengan lancar lewat lubang hidungnya. Mahisa Pukatlah yang kemudian duduk sendiri bersandar dinding. Sekali-sekali ia pun merasa mengantuk juga. Tetapi ia pun telah terbiasa melakukan tugas-tugas seperti yang dilakukannya itu, sehingga ia pun mampu mengatasinya. Orang-orang yang berdiri di dekat dinding halaman menjadi berdebar-debar melihat ketiga orang anak muda itu mendekati mereka. Seorang yang mewakili orang-orang itu telah maju selangkah mendapatkan ketiga orang anak-anak muda itu. Bahkan dengan senjata yang telah siap terayun. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Mahisa Murti. Orang yang mewakili orang-orang padukuhan itu pun berkata, "Kau tidak perlu bertanya lagi. Kau harus menyadari bahwa permainan kalian akan berakhir di sini." "Permainan apa?" "Kami tidak pernah merasa berbuat sesuatu yang tidak pantas bagi padukuhan ini," berkata Mahisa Murti. "Memang tidak bagi padukuhan ini," jawab orang itu. "Tolong Kisanak. Katakan kepada kami, apakah salah kami?" berkata Mahisa Murti. Tetapi nampaknya orang-orang itu benar-benar telah menuduh mereka bertiga. Orang yang mewakili kawan-kawannya itu berkata, "Kesabaran kami sudah habis." "Tidak. Aku tidak mau melakukan kesalahan dalam kesalahpahaman ini," berkata Mahisa Murti. "Kalian perlu menjelaskannya." Tetapi orang itu justru memberi isyarat kepada kawan-kawannya untuk mengepung ketiga orang anak muda itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Untuk apa kalian menerima kami bermalam di banjar ini? Sengaja merupakan satu jebakan? Kalian biarkan bermalam di sini untuk sekedar menerima tuduhan kalian yang keji itu? Jika kalian belum dapat menemukan orang-orang jahat yang kalian cari, kalian jangan menjebak siapa saja untuk kalian jadikan sasaran kebingungan kalian." "Cukup, cukup," teriak orang itu. "Kalian datang sebagaimana kalian lakukan di padukuhan lain. Kemudian di malam hari kalian ambil anak itu." "Persetan," geram Mahisa Pukat yang kehilangan kesabaran. "Ingat, aku dapat membunuh kalian." Orang-orang yang mengepung ketiga orang anak muda itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Sementara orang yang bertubuh tinggi tegap itu berkata, "Kau dapat melakukannya di padukuhan-padukuhan lain. Tetapi tidak di sini." "Bukankah kami tidak melakukan sesuatu?" Mahisa Pukat hampir berteriak. "Itu karena kalian tahu, kami telah mengepung kalian," jawab orang bertubuh tinggi tegap itu. "Kenapa hal itu kalian lakukan? Bukankah itu satu kesengajaan untuk menyudutkan kami? Seharusnya kalian tidak melakukannya dan menyaksikan apakah yang kami lakukan dengan diam-diam sehingga kalian tidak mempunyai alasan untuk dengan tidak bertanggung jawab menuduh kami. Seolah-olah kami tidak melakukannya karena kalian telah mengepung kami," berkata Mahisa Pukat yang mulai marah. "Nah, siapakah yang merencanakan semua ini? Orang itu pantas dicurigai bahwa orang itu sebenarnya mengetahui tentang orang-orang yang kalian cari sebenarnya." Tetapi orang bertubuh tinggi besar itu berkata, "Jangan mengada-ada. Menyerah sajalah." Mahisa Pukat hampir saja tidak dapat mencegah kemarahannya meledak. Namun tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, "Baiklah. Kami menyerah. Bawa kami menghadap Ki Buyut."
Tetapi dengan syarat bahwa kami tidak perlu diikat. Kami akan mengikat kalian, geram orang bertubuh tinggi tegap itu. Jika kalian mengikat kaki kami, bagaimana kami dapat berjalan? Bertanya Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia berbicara Mahisa Murti berbisik. Dengan cara ini, kami akan bertemu dengan Ki Buyut. Tetapi nampaknya Mahisa Pukat dan Mahisa Semu tidak senang tangannya menjadi terikat. Namun Mahisa Murti tidak memperhatikannya. Dalam pada itu, orang-orang yang mewakili kawan-kawannya itu pun membentak. Jika demikian, cepat berlutut, acungkan tanganmu dan kami akan mengikatnya. Mahisa Murti pun segera melakukannya, sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Semu menjadi ragu-ragu. Namun betapapun segannya akhirnya keduanya telah melakukannya sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Ketiga orang anak muda itu telah berlutut sambil mengacungkan tangannya ke depan. Orang-orang itu pun telah mengikat tangan ketiganya dengan tali sabut kelapa yang kuat. Kita membawa mereka menghadap Ki Buyut, berkata orang yang mewakili kawan-kawannya itu. Tetapi orang yang bertubuh tinggi tegap dan beberapa orang yang lain telah menolaknya. Bahkan beberapa orang telah berusaha maju sambil berteriak. Jangan serahkan kepada Ki Buyut. Kenapa? Bertanya orang yang mewakili kawan-kawannya. Kita putuskan sendiri, hukuman apa yang pantas bagi mereka bertiga, berkata seorang yang bertubuh gemuk. Jangan, berkata orang yang mewakili kawan-kawannya itu. Kita tidak boleh berbuat demikian. Apalagi kita tidak melihat sendiri apakah mereka benar-benar telah bersalah. Karena itu, maka sebaiknya kita serahkan saja mereka kepada Ki Buyut. Dengan demikian kita tidak akan dibebani tanggung jawab jika terjadi kekeliruan. Tidak ada yang keliru. Kita telah menangkap orang yang bersalah. Karena itu, kita berhak mengadilinya, berkata orang yang bertubuh tinggi kekurusan. Hak dari mana? Bertanya yang mewakili kawan-kawannya itu. Kita tidak peduli hak dari mana. Orang-orang ini pantas diadili. Kita akan mengikat mereka pada patok-patok di halaman Banjar. Kita akan menghukum mereka dengan cara yang paling menyenangkan bagi kita. Setiap orang dibenarkan untuk melakukan apa saja atas mereka, geram orang yang bertubuh tinggi tegap. Ternyata bahwa perdebatan itu tidak berkesudahan. Selain orang yang mewakili kawan-kawannya itu, memang ada beberapa orang yang menganggap bahwa menyerahkan ketiganya kepada Ki Buyut adalah cara yang paling baik. Tetapi ternyata sebagian besar dari orang-orang itu ingin mengadili ketiga orang anak muda itu sendiri. Mahisa Pukat yang masih saja berlutut itu menjadi muak mendengar perdebatan itu. Tetapi ia sempat mengamati dengan sungguh-sungguh, siapakah di antara orang-orang itu yang tidak ingin melakukan penganiayaan itu dan siapakah yang paling bernafsu untuk mengambil sikap yang kasar itu. Dalam pada itu, maka orang-orang yang berniat untuk langsung menghukum ketiga orang itu ternyata lebih banyak, sehingga beberapa orang justru nampak tersisih. Aku tidak bertanggung jawab atas tingkah laku kalian. Bukankah sejak semula kita sudah sepakat untuk menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Ki Buyut? Tetapi sikap kasar mereka membuat kita marah bukan, sahut orang bertubuh tinggi tegap itu. Sementara orang lain menyahut, ya. Mereka tidak langsung menyerah. Karena itu, maka mereka memang pantas dihukum. Mereka telah membuat kita menjadi sakit hati dan kehilangan kesabaran. Orang yang mewakili kawan-kawannya itu pun berkata, apapun yang akan kalian lakukan, aku tidak tahu menahu. Aku sudah berusaha untuk mengambil jalan terbaik. Tetapi kalian terlalu bernafsu untuk menyakiti sesama. Tetapi ternyata bahwa kata-katanya tidak didengar lagi oleh kawan-kawannya yang semula menganggapnya sebagai orang yang paling berpengaruh di antara mereka. Namun didesak oleh keinginan untuk memuaskan nafsu kebengisan dan kekejian mereka, maka mereka telah melupakannya. Dalam pada itu Mahisa Murti mencoba untuk mengingatkan mereka. Kisanak, aku bersedia untuk menyerah karena kalian berjanji untuk membawa kami kepada Ki Buyut. Bukan untuk kalian adili sendiri. Tetapi tanggapan orang-orang itu telah mengejutkan ketiga anak muda itu. Tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi tegap itu telah menendang wajah Mahisa Murti sehingga Mahisa Murti telah terdorong dan jatuh berguling di tanah. Yang lebih menyakitkan hatinya adalah bahwa orang-orang yang menyaksikan hal itu telah tertawa berkepanjangan. Mahisa Murti masih terbaring di tanah, ia sengaja untuk tidak segera bangkit berdiri. Bahkan kemudian ia berusaha untuk duduk dan membungkuk dalam-dalam seolah-olah ia berada dalam kesakitan yang sangat.
Namun dalam pada itu, sebenarnya lah Mahisa Murti yang marah itu telah mengeterapkan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Tali yang melingkar di pergelangan tangannya ternyata tidak mampu mengikatnya. Tangan Mahisa Murti yang marah itu seakan-akan telah berubah menjadi bara, sehingga tali itu bagaikan telah terbakar. Dengan kekuatannya yang berlipat Mahisa Murti telah menghentakkan tali itu, sehingga terputus sama sekali. Adalah di luar persetujuan di antara mereka, jika Mahisa Pukat pun telah melakukan hal yang sama. Ia pun telah memutuskan tali yang mengikat pergelangan tangannya di saat orang-orang yang ada di sekitarnya sedang memperhatikan Mahisa Murti yang mereka kira menjadi sangat kesakitan sehingga ia duduk terbungkuk-bungkuk. "Jangan menangis," berkata salah seorang di antara orang-orang yang ingin mengadili ketiga orang anak muda itu. Lalu katanya, "Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian." Mahisa Murti masih saja dalam sikapnya. Namun jantungnya hampir meledak ketika dirasakannya kaki seseorang telah menginjak tengkuknya. Bahkan kemudian ditekannya keras-keras sehingga dahi Mahisa Murti hampir saja membentur tanah. Tetapi Mahisa Murti masih tetap berdiam diri. Ia memang menunggu agar Mahisa Pukat dan Mahisa Semu bersiap menghadapi keadaan. Sebenarnya lah perhatian terbesar telah ditujukan kepada Mahisa Murti. Beberapa orang telah mengerumuninya untuk menghinakannya. Ada yang mulai menendangnya. Ada pula yang meludahinya. Kesempatan itu juga tidak disia-siakan oleh Mahisa Pukat. Ia telah dengan diam-diam berusaha melepaskan ikatan tangan Mahisa Semu meskipun nampaknya keduanya menjadi sangat ketakutan. Mahisa Murti memang merasa bahwa waktu yang diberikan sudah cukup bagi Mahisa Pukat jika ia tanggap. Seandainya tidak, maka ia akan mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu sebelum Mahisa Pukat menyadari keadaannya. Sementara itu mulai terdengar orang-orang berteriak. "Ikat pada tiang itu. Beri kami kesempatan." "Ya. Ikat mereka pada tiang itu," teriak yang lain, yang disahut oleh beberapa buah mulut yang lain. Tiba-tiba saja seorang di antara mereka telah merenggut rambut Mahisa Murti dan menariknya tanpa segan-segan, sehingga wajah Mahisa Murti tengadah. Adalah di luar kehendaknya jika tangannya telah terbuka. Mula-mula orang menarik rambutnya tidak begitu memperhatikannya. Namun tiba-tiba saja seorang di antara mereka berteriak. Tali pengikat tangannya putus. Orang-orang yang lain pun telah memperhatikan tali yang sudah terkulai di tanah, sementara pergelangan tangan Mahisa Murti sudah terbuka. Beberapa orang telah bergeser mundur. Orang yang menarik rambutnya pun telah bergeser surut pula. Mahisa Murti pun kemudian berdiri tegak dengan kaki renggang. Sambil bertolak pinggang ia memandang berkeliling. Orang-orang yang mengepungnya pun bergeser semakin menjauhinya. Sementara itu, Mahisa Murti sempat memberi isyarat agar Mahisa Pukat dan Mahisa Semu mendekatinya. Orang-orang yang mengepung anak-anak muda itu menjadi semakin heran, tetapi juga berdebar-debar. Ketiga anak muda itu telah terlepas dari ikatan pada pergelangan tangannya. Bahkan Mahisa Murti yang marah itu berkata lantang. "Siapa yang akan mengikat kami pada tonggak-tonggak di halaman banjar ini? Siapa?" Orang-orang yang mengepung ketiga anak muda itu memang menjadi bingung. Bagaimana mungkin mereka bersama-sama dapat melepaskan diri dari ikatan yang kuat itu? "Kenapa kalian tidak menjawab?" Mahisa Murti berbicara semakin keras. Orang yang bertubuh tinggi tegap itu termangu-mangu. Bahkan satu dua orang mulai mencari orang yang semula dianggap mewakili mereka, namun yang tidak lagi mereka dengar kata-katanya. Ternyata orang itu berdiri di pendapa banjar. Dengan saksama ia memperhatikan ketiga orang anak muda itu bersama beberapa orang yang mempunyai sikap dan pendirian seperti dirinya. Orang itu memang sudah menduga bahwa satu keajaiban akan terjadi. Meskipun demikian orang itu pun menjadi heran, bahwa ketiga orang anak muda itu mampu melepaskan ikatan di pergelangan tangan mereka pada saat-saat anak-anak muda itu tertutup oleh kesibukan orang-orang yang mengepung mereka, menghinakan Mahisa Murti dan bahkan menyakitinya. Orang-orang yang berada di pendapa itu termangu-mangu ketika beberapa orang minta mereka melakukan sesuatu. Anak-anak muda itu mampu melepaskan ikatan pada pergelangan tangannya, berkata salah seorang dari mereka. "Aku sudah melihatnya," jawab orang yang mewakili mereka sebelumnya, namun yang kemudian tidak didengar kata-katanya itu. "Kami mohon kau dapat berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan ini," berkata orang yang menemuinya. "Apa yang dapat aku lakukan? Aku bukan apa-apa lagi.
Ketiga anak muda itu sudah melepaskan ikatan itu dengan cara yang tidak kita ketahui. Karena itu, aku tidak berani lagi mendekati mereka. Bukankah dengan demikian menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berada kemampuan kita semuanya, berkata orang itu. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Aku akan tetap berada di pendapat ini, berkata orang yang mewakili kawan-kawan mereka itu. Beberapa orang itu tidak berhasil melibatkan orang yang semula menjadi wakil mereka, namun yang kemudian tidak lagi mereka perlukan. Nampaknya orang itu telah menjadi marah dan sangat tersinggung sehingga ia tidak lagi mau tahu apa yang akan terjadi. Namun dalam pada itu, orang-orang yang sudah terlanjur memperlakukan ketiga orang anak muda itu dengan kasar, memang tidak akan dapat mengingkari tanggung jawab. Terutama orang yang bertubuh tinggi tegap, yang telah menghinakan anak-anak muda itu. Karena itu, maka ia pun telah berkata, "Jangan terpengaruh oleh permainan sihir anak-anak muda itu. Jumlah kita terlalu banyak bagi mereka. Siapapun mereka, mereka tidak akan dapat melawan kita semuanya. Jika mereka tidak mau menyerah, maka kita akan dapat memaksanya, bahkan membunuh mereka pun kita tidak akan dipersalahkan orang." Orang-orang yang kecemasan itu tiba-tiba telah bangkit kembali. Mereka tiba-tiba telah mengacukan senjata mereka. Seorang di antara orang-orang itu pun berteriak lantang, "Menyerah sajalah." "Tidak ada gunanya kami menyerah," jawab Mahisa Murti. "Kalian tidak mempunyai tali yang cukup kuat untuk mengikat kami. Tali ijuk sekalipun tidak akan berarti apa-apa. Karena itu, kalian sajalah yang menyerah. Aku tidak akan menghukum kalian semua. Aku hanya akan menghukum orang-orang yang bersalah." "Kau tidak berhak menghukum kami," teriak orang yang bertubuh tinggi tegap itu. "Hakku sama dengan hakmu. Jika kau berhak menghukum kami, maka kami pun berhak menghukum kalian." Di sini nampaknya kekuasaan Ki Buyut sama sekali tidak diperlukan. Bahkan bebahu padukuhan ini pun tidak. Kalian berbuat sesuka hati di banjar padukuhan ini. Kalian sama sekali tidak menghormati paugeran yang berlaku. "Tutup mulutmu," teriak orang yang bertubuh tinggi tegap. "Kau sengaja memperpanjang kesempatan untuk menunggu kedatangan bebahu padukuhan ini. Mereka tidak akan datang karena tidak ada seorang pun yang memberitahukan kepada mereka." "Aku tidak mengulur waktu," jawab Mahisa Pukat yang marah. "Justru aku ingin cepat-cepat kalian menyerah. Aku ingin mengikat kalian semuanya pada patok-patok di halaman atau di pepohonan di kebun belakang. Kami akan menghukum kalian dengan cara sebagaimana akan kalian lakukan atas kami." Orang yang bertubuh tinggi tegap itu pun tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja ia berteriak kepada orang-orang padukuhan itu. "Sekarang, bunuh mereka jika melawan. Jika tidak, maka mereka akan benar-benar berbahaya bagi kita." Orang-orang padukuhan itu pun mulai bergerak. Mereka benar-benar mengacukan senjata mereka ke arah ketiga anak muda itu. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu sudah benar-benar marah kepada orang-orang itu. Karena itu, maka mereka bertiga pun telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melakukan perlawanan. Adalah satu kesalahan bagi orang-orang padukuhan itu, bahwa mereka terlalu percaya pada tali pengikat tangan ketiga orang anak muda itu sehingga pedang-pedang mereka tidak diambilnya. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah menggenggam senjata mereka pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengerahkan tenaga cadangan mereka, sementara Mahisa Semu pun telah berada pada puncak kemampuan ilmu pedang yang pernah dipelajarinya. Karena itu, demikian seorang di antara lawan bergerak, Mahisa Semu telah meloncat sambil memutar pedangnya. Dengan cepat sekali ia menyentuh pedang lawan yang mulai bergerak itu dan dengan satu putaran yang cepat, pedang itu bagaikan telah dibelit oleh kekuatan yang sangat besar. Tiba-tiba saja pedang itu telah terlontar tinggi-tinggi di udara. Selagi orang yang kehilangan pedangnya itu terheran-heran, maka ujung pedang Mahisa Semu yang marah itu telah menggores lambungnya. Terdengar keluh kesakitan. Orang itu pun langsung jatuh di tanah. Beberapa orang telah terkejut. Namun mereka tidak sempat berbuat apapun juga karena pedang Mahisa Semu justru telah menyambar-nyambar. Pertempuran ternyata memang tidak dapat dihindari. Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu memang terlalu garang bagi orang-orang padukuhan itu. Kemarahan yang sangat agaknya telah membuat mereka kehilangan pengendalian diri sehingga dalam waktu yang pendek, beberapa orang telah terkapar dan terluka parah.
Sebenarnya lah orang-orang padukuhan itu telah menjadi sangat negeri melihat kemarahan ketiga orang anak muda itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka akan bertemu dengan anak-anak muda yang demikian garang. Dalam keadaan yang demikian, orang yang dianggap wakil dari orang-orang padukuhan itu tidak dapat tinggal diam. Ia pun kemudian telah turun dari pendapa dan mendapatkan ketiga orang anak muda yang marah itu. Bahkan tanpa ragu-ragu orang itu telah memasuki arena pertempuran sambil berkata, "Anak-anak muda, akulah yang bertanggung jawab. Karena itu, jika kalian benar-benar marah dan ingin melakukan pembalasan, lakukanlah atas aku dan barangkali untuk memuaskan kalian, beberapa orang yang mempunyai pendirian seperti aku, bersedia pula menjadi Banten." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah tertegun. Suara orang itu benar-benar telah menyentuh hati mereka. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata, "Hentikan. Kita akan menilai kembali apa yang telah kita lakukan." Mahisa Pukat dan Mahisa Semu pun telah meloncat surut. Meskipun senjata mereka masih teracu, tetapi mereka tidak lagi berloncatan menyerang. "Apa yang kalian kehendaki?" bertanya Mahisa Murti. "Mengikat tangan kami kembali? Menendang wajah kami dan menarik rambut kami? Meludahi dan mengumpat-umpat serta memaki dengan kata-kata kotor? Kemudian berniat untuk mengikat kami di patok-patok itu dan membiarkan kami mendapat hukuman picis sementara kami tidak pernah merasa bersalah? Kenapa kau mencoba menipu kami dengan mengatakan bahwa kami akan dihadapkan kepada Ki Buyut? Akulah yang bersalah. Sudah aku katakan, aku bertanggung jawab. Karena itu, jika kau ingin mendapat kepuasan dengan membunuh oleh kemarahan yang tidak terbendung lagi, bunuhlah kami," berkata orang itu. Beberapa orang yang mempunyai pendirian seperti wakil orang-orang padukuhan itu berdiri di belakangnya. Nampaknya mereka memang pasrah. Tidak seorang pun di antara mereka yang bersenjata yang menunjukkan sikap perlawanan. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak dapat melawan kalian yang tanpa senjata. Kenapa kalian tidak mencari senjata dan bersama-sama dengan kawan-kawan kalian mengepung dan mengeroyok kami?" Orang itu menggeleng. Katanya, "Sejak semula kami memang tidak menghendakinya. Kami, sekelompok kecil ini berpendirian bahwa sepantasnya kalian dibawa menghadap Ki Buyut. Tetapi saudara-saudara kami bersikap lain. Namun karena akulah yang telah mengikat tangan kalian, maka biarlah kemarahan kalian tumpahkan kepadaku dan beberapa orang saudaraku ini." Mahisa Murti termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia pun telah menyarungkan senjatanya. Demikian pula Mahisa Pukat dan Mahisa Semu. Ketika mereka bertiga sempat melihat keadaan di sekitarnya, maka mereka melihat beberapa orang telah terluka parah oleh kemarahan mereka yang tidak terkendali. Tiba-tiba saja Mahisa Murti berkata, "Mereka telah memperlakukan kami dengan sangat kasar. Bahkan terlalu kasar." "Kami mengerti," jawab orang itu. "Perlakuan yang tidak sewajarnya. Tetapi itu bukan watak orang-orang padukuhan ini." "Bagaimana kau dapat berkata begitu?" "Ternyata mereka telah melakukannya," jawab Mahisa Murti. "Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak terlalu kasar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang terlalu pendek berpikir. Mereka dengan mudah telah dipengaruhi oleh orang-orang yang memang kasar dan berhati kelam," berkata orang itu. "Siapakah yang kau maksud itu?" bertanya Mahisa Murti. Orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Kau dapat menerkanya sendiri." Mahisa Murti mengangguk-angguk. Hampir di luar sadarnya ia memandang orang yang bertubuh tinggi tegap yang sedang menyeringai kesakitan, karena dadanya terluka meskipun tidak terlalu dalam. Namun luka di bawah lambungnya telah membuatnya tidak dapat meninggalkan medan dan melarikan diri. Ketika Mahisa Murti berpaling kembali kepada orang yang merasa bertanggung jawab itu, maka orang itu pun mengangguk. Mahisa Murti telah mengangguk-angguk pula. Dengan nada rendah ia berkata, "Lalu apa yang akan kalian lakukan sekarang? Semuanya telah terjadi. Apakah kau tidak mempunyai sikap lain kecuali berkata bahwa kau yang bertanggung jawab?" "Aku tidak dapat berbuat apa-apa Kisanak," berkata orang itu. "Jadi kau juga tidak mampu merawat saudara-saudaramu itu?" bertanya Mahisa Murti pula. Orang itulah yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jika Kisanak mengizinkan, lakukanlah. Tetapi aku menjadi ingin tahu,
apa yang telah terjadi sebenarnya di padukuhan ini, sehingga kalian telah berbuat sedemikian kasarnya terhadap orang yang minta perlindungan dan bermalam di sini?" jawab Mahisamurti. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang-orang padukuhan yang ada di sekitarnya dengan wajah yang tegang. Keringatnya yang membasahi tengkuk dan punggungnya. "Kau dengar saudara-saudaraku. Kami diperbolehkan merawat saudara-saudara kita yang terluka," berkata orang itu. Namun Mahisamurti masih juga berkata, "Tetapi siapakah di antara kalian yang tidak mau menerima keadaan ini? Siapakah yang masih tetap berpendirian untuk menangkap kami dan menghukum mati dengan hukuman yang paling biadab yang kita kenal sekarang, yaitu hukum picis?" Tidak seorang pun yang menjawab. Sementara Mahisamurti telah berteriak pula. "Siapa? Siapa?" Orang yang mewakili kawan-kawannya itu berkata sareh. "Tidak ada Kisanak." "Jika tidak ada, kenapa kalian masih bersenjata? Lemparkan senjata kalian, atau aku harus menarik senjataku kembali," bertanya Mahisamurti. Jantung orang-orang padukuhan itu menjadi berdebar-debar. Namun kemudian oleh kengerian yang sangat, maka mereka pun telah melemparkan senjata-senjata mereka. Orang yang mewakili mereka pun kemudian berkata, "Nah, bukankah anak-anak muda percaya?" Mahisamurti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Sekarang terserah kepada kalian. Tetapi aku masih akan mengusut apa yang telah terjadi di sini. Baiklah anak-anak muda. Kami ingin mempersilahkan anak-anak muda untuk beristirahat di pendapa. Kami akan mengurusi saudara-saudara kami yang terluka. Sementara itu kami akan mengirimkan 2 orang di antara kami untuk memberikan laporan kepada Ki Buyut. Syukurlah jika Ki Buyut bersedia untuk datang ke Banjar ini." Mahisamurti mengangguk-angguk. Ia pun kemudian dipersilahkan untuk naik ke pendapa. Sementara itu, orang-orang padukuhan itu telah sibuk merawat saudara-saudara mereka yang terluka dan meletakkannya di Gandok Banjar. Sikap orang-orang padepokan itu terhadap ketiga orang anak muda itu telah berubah sama sekali. Ketiga orang anak muda itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Mereka dengan garang telah dapat mengoyak kepungan orang-orang sepadukuhan yang jumlahnya jauh lebih banyak dari hanya 3 orang anak muda itu. Bahkan beberapa orang telah terkapar dengan luka yang parah. Bahkan ternyata seorang di antara yang terluka itu telah tidak dapat lagi ditolong. "Mereka telah membunuh saudara kami," berkata salah seorang di antara mereka yang menunggui seorang di antara mereka yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir karena luka-lukanya yang parah serta darahnya yang mengalir deras. Tetapi saudaranya yang lain menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Saudara kita itulah yang membunuh diri, sebagaimana yang kita lakukan. Tetapi usaha kita membunuh diri telah gagal karena kita telah melemparkan senjata-senjata kita." Orang yang pertama menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang menjadi sangat ngeri itu mulai dapat memikirkan apa yang telah terjadi di halaman Banjar mereka. Agaknya mereka telah kehilangan akal sehingga mereka telah memasuki kembali satu peradaban yang liar sehingga mereka hampir saja telah melakukan satu kekejaman yang luar biasa dengan menjatuhkan hukum picis kepada ketiga orang anak muda itu. Tidak seorang pun dapat menyalahkan ketiga orang anak muda itu atas kematian seorang di antara mereka dan beberapa orang yang telah terluka. Semua orang mulai menyadari betapa perlakuan kasar telah dialami oleh ketiga orang anak muda itu. Kekasaran itu ternyata harus ditebus dengan jiwa oleh orang-orang padukuhan itu. Beberapa saat kemudian, ternyata Ki Buyut telah datang. Bagi ketiga anak muda itu, sikapnya masih menjadi teka-teki. Ketiga orang anak muda itu tidak tahu, apakah Ki Buyut akan dapat mengerti bahwa ketiga anak muda itu dengan terpaksa sekali telah berbuat sesuatu yang akibatnya sangat parah. Bahkan telah merenggut jiwa seseorang. Ternyata Ki Buyut bukan seorang yang mudah kehilangan penalaran. Wajahnya memang menjadi tegang ketika ia mengetahui bahwa seorang di antara penghuni kabuyutannya telah terbunuh. Tetapi Ki Buyut itu dengan teliti telah menelusuri apakah sebabnya hal itu telah terjadi. Orang yang bertubuh tinggi tegap yang juga terluka itu telah berusaha untuk dapat berbicara dengan Ki Buyut langsung. Namun orang yang mewakili saudara-saudaranya saat menghadapi ketiga orang anak muda itu telah mendampingi Ki Buyut itu. Karena itu, ketika orang bertubuh tinggi tegap yang terluka cukup parah itu mengatakan yang tidak sebenarnya, maka orang yang mewakili kawan-kawannya itu telah memberikan penjelasan. Ki Buyut mengangguk-angguk.
Pikirannya yang bening dapat menyaring laporan-laporan yang bersimpang siur itu. Sementara itu maka katanya, aku ingin berbicara dengan ketiga orang anak muda itu. Ki Buyut pun kemudian telah duduk di pendapa bersama beberapa orang bebahu, orang yang mewakili saudara-saudaranya itu dan ketiga orang anak muda yang telah menimbulkan persoalan di Banjar Padukuhan itu. Kau telah membunuh di sini anak-anak muda, berkata Ki Buyut. Ya, jawab Mahisa Murti tegas. Jika kami tidak membunuh dan melukai beberapa orang, maka kami akan mengalami hukuman picis. Ki Buyut termangu-mangu. Tetapi nampak wajahnya tergerak oleh perasaan yang terkejut mendengar jawaban Mahisa Murti itu. Karena itu, maka ia pun bertanya. Hukuman apa? Siapakah yang telah menghukum kalian? Mahisa Murti termangu-mangu. Katanya. Apakah tidak ada orang yang memberikan laporan dengan lengkap? Laporan itu memang mengatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan beberapa orang terluka, sehingga aku datang kemari, jawab Ki Buyut. Mahisa Murtilah yang kemudian memberikan penjelasan tentang apa yang telah terjadi di Banjar itu. Dan akhirnya ia pun berkata, itu bukan sekedar perselisihan. Kami tidak mempunyai persoalan. Yang kami lakukan adalah membela diri. Orang yang mewakili kawan-kawannya itu pun kemudian berkata, bukankah sebagian dari persoalan yang sebenarnya telah kami laporkan pula? Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, aku ingin menyesuaikan laporan dari semua pihak. Aku harus dapat mencari kebenaran dari berbagai macam laporan yang simpang siur. Mahisa Murti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Anak-anak muda, berkata Ki Buyut. Dengan laporan kalian, maka kami menjadi yakin tentang apa yang telah terjadi. Aku sangat kecewa karena kalian telah membunuh dan melukai orang-orangku, tetapi aku pun merasa kecewa pula atas tindakan orang-orangku atas kalian. Karena itu, aku memang harus mengikhlaskan orangku yang terbunuh. Terima kasih Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Namun kemudian ia pun bertanya. Tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi di Kabuyutan ini sehingga orang-orang Padukuhan ini seakan-akan telah menjadi kasar dan buas? Memang sesuatu telah terjadi, berkata Ki Buyut. Itulah yang ingin kami ketahui, jawab Mahisa Murti. Ki Buyut itu mengangguk-angguk. Sementara ketiga anak muda itu merasa semakin yakin jika Ki Buyut sendiri yang telah mengatakannya. Dalam pada itu, Ki Buyut pun berkata, sudah ada 2 orang bayi yang hilang di Kabuyutan ini. Anak siapakah mereka? Anak seorang yang memiliki kekayaan yang memungkinkan akan terjadi pemerasan, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, bertanya Mahisa Murti. Bukan, jawab Ki Bekel. Lalu katanya pula. Keduanya anak orang-orang biasa. Tidak ada kelebihan apa-apa. Tidak terlalu kaya. Ada beberapa orang yang lebih kaya daripada mereka. Tetapi bayi-bayi merekalah yang hilang. Apakah tidak ada tanda-tanda atau dugaan-dugaan, dalam hubungan apakah anak-anak itu hilang? Tidak, jawab Ki Bekel. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Tanpa petunjuk apapun juga sangat sulit baginya untuk mengetahui dan memecahkan persoalan itu. Apalagi menemukan bayi-bayi yang hilang itu. Namun dalam pada itu, orang yang mewakili saudara-saudaranya sepadukuhan itu berkata, kedua bayi itu masih mempunyai hubungan darah. Keduanya saudara sepupu. Keduanya lahir dari ayah dan ibu yang baru mempunyai seorang anak itu. Sepupu, bertanya Mahisa Murti. Iya, jawab orang itu. Jarak waktunya bayi itu hilang tidak terlalu jauh. Kurang dari 2 pekan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mahisa Murti dan kedua saudaranya termangu-mangu. Dengan ragu-ragu Mahisa Murti bertanya. Apakah masih ada orang lain yang masih mempunyai hubungan darah dengan mereka? Ada, jawab Ki Buyut. Kakak mereka yang tertua. Orang itu tidak mempunyai anak. Kemudian yang kedua dan yang ketiga mempunyai masing-masing seorang anak yang hilang itu. Yang keempat adalah orang yang terlibat dalam pertempuran yang baru saja terjadi. Dendamnya kepada orang-orang yang menculik kemanakannya itu sampai ke ubun-ubun. Karena itu, maka ia pun telah dengan mudah terbakar hatinya. Yang mana? Bertanya Mahisa Murti. Orang bertubuh tinggi tegap, jawab Ki Buyut. Yang terluka itu? Bertanya Mahisa Pukat tiba-tiba. Ya.
Ia begitu benci kepada orang-orang yang dapat disangka menculik kemenakan-kemenakannya itu. Karena itu, ia tidak dapat menahan dirinya dan dengan mudah melakukan tindakan yang tidak terpuji itu. Apakah orang itu mempunyai anak? Bertanya Mahisa Murti. Ya. Anaknya ada 3, jawab Ki Buyut. Namun orang yang mewakili kawan-kawannya itu berkata, yang masih mempunyai hubungan darah dengan orang-orang yang Ki Buyut katakan itu bukan orang yang bertubuh tinggi tegap itu sendiri. Tetapi saudara keempat dari mereka itu adalah istrinya. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya, iya, kau benar. Istrinya lah yang masih mempunyai pertalian darah dengan ketiga orang yang lebih tua itu. Menarik sekali untuk diselidiki Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Aku akan tinggal di kabuyutan ini selama-lamanya sepekan, sehingga jika sepekan aku gagal, maka aku akan pergi. Kalian akan membantu kami mencari penculik-penculik itu? Bertanya Ki Buyut. Ya. Aku akan membantu Ki Buyut untuk sepekan. Berhasil atau tidak berhasil, jawab Mahisa Murti. Terima kasih anak-anak muda. Setidak-tidaknya kita sudah berusaha. Jika tidak berhasil, maka itu adalah di luar kehendak kita, desis Ki Buyut. Keterangan itu memang sangat menarik. Laki-laki yang bertubuh tinggi tegap itu nampaknya tidak begitu baik bagi saudara-saudara istrinya. Namun dengan ragu-ragu Mahisa Murti pun kemudian bertanya. Maaf Kisanak. Bukan maksudku mengetahui persoalan yang sangat pribadi. Tetapi pertanyaan kami ini berhubungan dengan hilangnya 2 orang kemanakan Kisanak. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, silahkan. Jika aku mungkin menjawabnya, aku akan menjawabnya. Mahisa Murti memang ragu-ragu. Tetapi ia akhirnya mengucapkannya juga. Kisanak. Menurut penglihatan kami, Kisanak adalah seorang yang kaya sekali. Sementara itu, Kisanak tidak mempunyai anak. Ya. Aku memang tidak dapat mengelak bahwa aku memang mendapat kurnia yang barangkali melebihi orang lain. Aku sangat berterima kasih. Menurut pendapatku, aku bukan seorang yang sangat pelit, sehingga aku sempat serba sedikit memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan di sekitarku ini. Juga bagi padukuhan dan bagi kabuyutan, berkata orang itu. Aku percaya Kisanak, berkata Mahisa Murti. Namun yang ingin aku tanyakan, sesuai dengan paugeran yang berlaku di sini, jika saatnya datang, siapakah yang akan mewarisi kekayaan Kisanak yang banyak ini? Ah, desis orang itu. Namun dengan serta-merta Mahisa Murti berkata, bukan maksudku untuk memacu Kisanak berpikir tentang masa-masa yang tidak menarik itu. Tetapi aku ingin mengetahuinya dalam hubungannya dengan persoalan anak-anak yang hilang itu. Baiklah Kisanak, jawab orang itu. Aku percaya kepada Kisanak. Tetapi jangan diartikan bahwa aku ingin menyombongkan diri dengan kekayaanku. Tentu tidak. Kita bersama-sama sedang berusaha memecahkan persoalan yang rumit, yang hampir saja menghancurkan martabat penghuni kabuyutan ini serta hampir saja merenggut nyawa orang yang tidak bersalah, berkata Mahisa Murti. Menurut paugeran, jika sepasang suami istri tidak mempunyai anak, maka harta benda yang dimilikinya, termasuk tanah, sawah dan pategalan, akan jatuh ke tangan saudara-saudaranya, jawab orang itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sesuatu tergetar di jantungnya, sebagaimana Mahisa Pukat juga merasakannya. Untuk sementara ketiga anak muda itu merasa cukup. Mereka pun kemudian telah kembali ke Serambi Banjar. Nampaknya kita akan menemukan orang itu, berkata Mahisa Murti. Ya, jawab Mahisa Pukat. Persoalannya semakin jelas. Apa yang jelas? Bertanya Mahisa Semu. Mahisa Pukat tersenyum. Katanya. Cobalah berpikir sedikit. Tarik garis dari ujung. Maksudmu? Bertanya Mahisa Semu pula. Kau malas berpikir. Nampaknya kau lebih senang bertanya saja. Nampaknya itu lebih mudah dan tidak usah membuang-buang tenaga, berkata Mahisa Pukat. Mahisa Semu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia bergeramang. Yang tertua itu kaya sekali. Jika ia meninggal, maka harta bendanya akan jatuh kepada 3 orang saudaranya. Yang kedua dan ketiga juga tidak mempunyai anak, karena anaknya hilang. Kalau mereka mati, maka harta bendanya akan jatuh kepada saudaranya. Mahisa Semu berhenti sejenak, lalu katanya.
Jadi kalian menduga bahwa hal ini telah direncanakan oleh saudara yang paling muda itu? Bukan, jawab Mahisa Pukat. Tetapi suaminya. Tidak. Tidak ada gunanya. Bagaimana jika yang termuda itu mati lebih dahulu, atau orang yang kehilangan anak-anaknya itu akan mempunyai anak lagi, bertanya Mahisa Semu. Rencana itu berkelanjutan, jawab Mahisa Pukat. Wajah Mahisa Semu menjadi tegang. Sambil bangkit berdiri ia berkata, begitu kejamkah orang itu? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam, sementara Mahisa Semu berkata, jadi menurut dugaanmu, orang itu akan dapat membunuh pula kedua orang saudara istrinya itu? Atau barangkali membunuh setiap anak yang akan dilahirkan kelak? Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau tahu bagaimana orang yang bertubuh tinggi tegap itu begitu bernafsu untuk menghukum kita. Bahkan mungkin membiarkan kita terbunuh di patok-patok yang terdapat di halaman Banjar setelah ia membakar hati orang-orang padukuhan ini. Ya, jawab Mahisa Semu. Kau lihat cahaya matanya. Begitu garangnya. Tidak mustahil bahwa ia akan membunuh 2-3 orang atau bahkan lebih lagi, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Semu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukankah orang itu terluka? Ya, jawab Mahisa Pukat. Kita memang tidak dapat menuduh begitu saja. Setidak-tidaknya harus ada saksi yang dapat membantu memecahkan persoalan ini. Itulah yang sedang aku pikirkan, berkata Mahisa Murti. Kita harus dapat memancingnya. Malam nanti kita mempunyai kesempatan, berkata Mahisa Pukat. Apakah kita akan meninggalkan setelah sepekan kita di sini? Jika demikian besok adalah hari terakhir. Apakah mungkin kita menyelesaikan tugas ini? Sementara itu, apakah kita akan sampai hati meninggalkan pekerjaan yang sudah hampir selesai ini? Bertanya Mahisa Semu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah. Aku memang berniat untuk meninggalkan tempat ini setelah sepekan kita di sini. Berhasil atau tidak berhasil. Tetapi nampaknya keadaannya akan berbeda. Kita akan di sini sampai persoalan ini tuntas kita selesaikan. Apakah kita akan memberitahukan kepada Ki Buyut? Bertanya Mahisa Semu pula. Belum, jawab Mahisa Murti. Jika kita sudah mendapat kepastian dan saksi atau bukti, barulah kita berbicara dengan Ki Buyut. Tetapi waktu yang kita perlukan tentu lama, berkata Mahisa Pukat. Orang itu terluka, termasuk agak parah. Apakah kita akan menunggu orang itu sembuh? Orang itu tentu akan mengambil langkah-langkah setelah ia dapat berbuat sesuatu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun akhirnya ia menjawab. Mungkin kita memerlukan waktu yang lama. Mahisa Pukatlah yang tersenyum kemudian. Katanya. Kau tidak tergesa-gesa lagi. Tetapi jawabnya. Kita sedang tapang rame. Kita harus menolong setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Bukankah itu merupakan satu laku bertapa yang paling baik menurut penilaian kita, karena laku itu secara nyata telah menolong sesama. Mahisa Pukat mengangguk-angguk sambil tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Beberapa saat mereka beristirahat, maka seperti biasa penunggu Banjar itu pun telah menyajikan makan dan minum bagi mereka. Ketika Mahisa Semu sedang pergi ke Pakiwan, maka di luar sadar, Mahisa Pukat telah memungut sepotong lauk dan dimakannya. Namun tiba-tiba sepotong ikan air tawar yang dikunyahnya itu telah dimuntahkannya kembali. Kenapa? Bertanya Mahisa Murti. Lihatlah, desis Mahisa Pukat. Mahisa Murti pun kemudian menyentuhnya. Dengan kemampuannya yang tinggi, serta penangkal bisa dan racun yang dimilikinya, sebagaimana dimiliki oleh Mahisa Pukat, mereka dapat mengerti bahwa makanan yang diberikan kepada mereka itu beracun. Kita amati Mahisa Semu, berkata Mahisa Murti. Jangan sampai ia memakannya. Anak itu tidak memiliki penangkal racun. Siapakah yang memberikan racun itu pada makanan itu? Bertanya Mahisa Pukat. Orang yang menghidangkan itu, atau orang yang memasaknya, atau orang lain di luar pengetahuan mereka? Mahisa Murti termangu-mangu. Namun akhirnya ia berkata, aku akan pergi ke rumah Ki Buyut sebentar. Untuk memberikan laporan, bertanya Mahisa Pukat. Aku berharap Ki Buyut bersedia datang kemari, jawab Mahisa Murti sambil melangkah ke pintu. Tetapi ia masih berpesan. Hati-hatilah dengan Mahisa Semu. Mahisa Pukat mengangguk sambil berdesis.
Aku akan memberitahukan kepadanya. Sepeninggal Mahisa Murti, maka Mahisa Pukat telah melihat seluruh makanan yang dihidangkan itu. Ternyata sebagian besar dari nasi, lauk pauk dan sayurnya telah diracuni. Racun yang dapat membunuh orang yang makan dan bahkan menelannya sedikit saja dari antara yang dihidangkan itu. Ternyata beberapa saat kemudian, Mahisa Semu telah masuk ke dalam bilik di serambi itu. Dengan cepat, Mahisa Pukat memberikan peringatan tentang racun itu kepadanya. Bahkan Mahisa Pukat minta agar Mahisa Semu pergi ke Pakiwan lagi untuk mencuci kain panjang. Ulurlah waktu sampai Ki Buyut datang kemari, desis Mahisa Pukat. Mahisa Semu masih belum tahu pasti maksud Mahisa Pukat. Namun ia telah kembali ke Pakiwan dan mencuci kain panjangnya. Ia telah memenuhi pesan Mahisa Pukat untuk mengulur waktu sampai saat Ki Buyut datang bersama Mahisa Murti. Mudah-mudahan Ki Buyut ada di rumah, desis Mahisa Semu yang masih berendam air di Pakiwan meskipun hari menjadi semakin buram. Beberapa saat kemudian, ternyata orang yang telah menghidangkan makanan itu telah masuk kembali untuk menyingkirkan sisa-sisa makanan. Namun ternyata makanan itu masih belum dimakan. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak nampak terkejut bahwa Mahisa Pukat masih duduk di amben bambu. Apakah kalian belum makan? Orang itu pun kemudian telah bertanya. Belum, jawab Mahisa Pukat. Aku masih menunggu saudara-saudaraku. Yang satu baru pergi ke sungai dan yang lain masih mencuci di Pakiwan. Orang itu tidak memberikan kesan apapun. Katanya. Baiklah. Nanti saja aku datang lagi untuk mengambilnya. Sejenak kemudian, maka orang itu pun telah pergi. Mahisa Pukat menjadi termangu-mangu. Melihat sikapnya, tentu bukan orang itu yang telah memberikan racun pada makanan yang dihidangkannya. Beberapa saat kemudian, ternyata Ki Buyut telah datang dengan diam-diam, sehingga orang yang berada di Pendapa Banjar pun tidak tahu bahwa Ki Buyut telah berada di serambi belakang. Hati-hati Ki Buyut, minta Mahisa Murti. Ki Buyut mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui bahwa di dalam makanan itu ada racunnya. Ketika seekor kucing masuk ke dalam ruangan itu, Mahisa Murti telah melemparkan sepotong ikan air tawar yang segera dimakan oleh kucing itu. Namun sejenak kemudian, kucing yang malang itu telah menjadi beku. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kucing yang mati itu dengan jantung yang berdebaran. Jika yang menelan makanan dan minuman itu seseorang, maka seseorang itu pun akan mengalami nasib yang sama seperti kucing itu. Sementara itu Mahisa Semulah yang kemudian berjongkok di sebelah kucing yang telah mati itu. Dengan nada rendah ia berdesah. Kasihan. Jika Kakang telah mengetahui bahwa makanan itu beracun, kenapa Kakang berikan juga kepada kucing ini? Mahisa Murti menyahut perlahan, sudahlah. Nampaknya kucing itu memang harus berkorban untuk membuktikan bahwa makanan itu memang beracun. Kucing itu tidak mati sia-sia, berkata Mahisa Pukat. Akulah yang berterima kasih karenanya, berkata Ki Buyut. Dengan demikian aku menjadi yakin bahwa makanan ini memang beracun. Setidak-tidaknya lauknya. Bukan hanya lauknya Ki Buyut, berkata Mahisa Murti. Nasi dan sayurnya juga beracun. Ki Buyut mengerutkan keningnya. Dengan nada keras ia bertanya. Siapakah menurut dugaan kalian yang telah melakukannya? Mahisa Murti menggeleng. Katanya. Aku belum tahu. Masih harus dicari siapakah yang melakukannya. Orang yang menghidangkan, yang masak atau orang lain. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berdesis. Caranya? Itulah yang masih belum kami ketemukan, jawab Mahisa Murti. Sejenak mereka duduk termangu-mangu. Semuanya memikirkan kemungkinan yang paling baik untuk menjebak orang yang telah meracuni makanan itu. Tiba-tiba saja Mahisa Semu pun berkata, kita beritahukan kepada orang yang telah memasak makanan itu. Kita akan makan bersama Ki Buyut di sini. Bagaimana tanggapannya? Mungkin kita akan dapat melihat sekilas. Mahisa Murti tiba-tiba telah bangkit sambil berdesis. Bagus. Ternyata pikiranmu cerah. Mahisa Pukat pun berkata. Nanti, jika orang yang akan menyingkirkan sisa makanan itu datang, aku akan menemui orang yang menyiapkan makanan itu, atau yang telah memasaknya. Kalian berbicara dengan orang yang telah menghidangkan makanan itu, sementara aku akan berbicara dengan mereka yang ada di belakang.
Beberapa pembicaraan singkat telah terjadi. Namun mereka pun terdiam ketika seseorang memasuki bilik serambi itu. Demikian orang itu masuk, maka Mahisa Pukat pun telah menyelinap pula keluar. "Apakah kalian sudah selesai makan?" bertanya orang itu. "Tentu belum," jawab Mahisa Murti. Lalu katanya, "Kisanak, sebagaimana kau lihat, Ki Buyut ternyata datang kemari. Apakah pantas jika aku dan saudara-saudaraku makan sendiri? Tolong, ambilkan sebuah mangkuk saja. Nasi dan lauk pauk yang tersedia cukup banyak, sehingga tidak perlu ditambah lagi." Orang itu mengangguk-angguk. Tidak ada kesan apapun di wajahnya. Bahkan katanya, "Baiklah. Aku akan mengambil mangkuk lagi." "Bukan hanya mangkuk, tetapi juga minuman bagi Ki Buyut," berkata Mahisa Murti untuk memperpanjang kesempatan Mahisa Pukat berbicara dengan orang yang masak atau yang menyediakan makan dan minum itu. "Baik Kisanak," berkata orang itu. Tetapi Mahisa Murti masih menahannya. "Tunggu Kisanak." Orang itu termangu-mangu. Sementara itu Mahisa Murti telah bertanya kepada Ki Buyut. "Apakah kebiasaan minuman Ki Buyut?" "Kami di sini selalu menikmati wedang jahe panas dengan gula kelapa." Orang itu mengangguk-angguk sambil memandangi Ki Buyut yang justru berpikir. Namun ia pun kemudian tanggap. Karena itu maka ia pun bertanya kepada orang itu. "Minuman apakah yang ada sekarang? Aku tidak perlu membuat kalian menjadi sibuk." "Apa saja yang ada? Wedang jahe? Wedang serai atau air dingin dalam gendi atau apa saja?" "Kami mempunyai air putih dalam gendi Ki Buyut, tetapi juga mempunyai wedang jahe. Tetapi seandainya Ki Buyut menghendaki wedang jahe, kami pun dengan cepat dapat membuatnya karena kami kebetulan sedang merebus air," berkata orang itu. "Tidak usah," jawab Ki Buyut. "Ambilkan saja aku wedang jahe itu." Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bergeser keluar dari bilik itu tanpa memberikan kesan apapun juga. Namun orang itu terkejut ketika ia menyentuh dengan kakinya tubuh kucing yang telah mati. "Kucing mati di sini?" katanya gagap. Terkejut bahwa Mahisa Pukat masih duduk di amben bambu. "Ya," jawab Mahisa Murti. "Kenapa?" bertanya orang itu. "Entahlah. Tiba-tiba saja kucing itu mati," jawab Mahisa Murti. "Apakah bangkai kucing ini dapat aku buang ke sungai?" bertanya orang itu. "Nanti saja. Sekarang, buatkan minuman bagi Ki Buyut dan sebuah mangkok," minta Mahisa Murti. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bergeser meninggalkan bilik itu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Pukat pun telah masuk ke dalam bilik itu sambil berdesis. "Bukan orang yang memasak makanan dan minuman itu." "Kalau begitu tentu ada orang lain," sahut Mahisa Murti. Orang yang menghidangkan makanan itu nampaknya juga tidak tahu menahu tentang racun yang ada di dalam makanan dan minuman itu. Ki Buyut mengangguk-angguk. Namun nampak bahwa kegelisahan telah mengguncang jantungnya. Sementara itu Mahisa Pukat pun berkata, "Ketika aku mengatakan bahwa Ki Buyut akan makan di sini, orang yang berada di dapur itu sama sekali tidak menjadi tegang karena kemungkinan buruk. Mereka justru menjadi sibuk karena ingin mempersiapkan tambahan lauk pauk. Tetapi Mahisa Pukat telah mencegah mereka. Karena itulah maka orang-orang yang ada di dalam bilik itu berkesimpulan bahwa ada orang lain yang memasukkan racun itu ke dalam lauk dan sayur, bahkan nasi yang dihidangkan. Kita harus berbicara dengan orang-orang itu," berkata Ki Buyut. "Agaknya itu adalah satu-satunya cara," desis Mahisa Murti. "Baiklah," berkata Mahisa Pukat. "Aku akan memanggil mereka. Biarkan saja kucing itu ada di situ." Sejenak kemudian, 3 orang telah berkumpul di dalam bilik yang sempit itu selain ketiga orang anak-anak muda itu bersama Ki Buyut. Ketiga orang itu memang menjadi tegang. Mereka menjadi sangat berdebar-debar karena Ki Buyut telah memanggil mereka. "Duduklah dan tenanglah," berkata Ki Buyut. "Jawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan baik, dengan jujur dan benar." Ketiga orang itu menjadi semakin pucat. "Kau lihat kucing mati itu?" bertanya Ki Buyut. Ketiga orang itu berpaling kepada bangkai kucing itu. Dengan gagap orang yang menghidangkan makanan itu berkata, "Aku tidak tahu tentang kucing itu. Aku sudah menyatakan untuk membuangnya." "Kau tahu siapa yang membunuhnya?" bertanya Ki Buyut. "Tidak," jawab orang itu.
Yang lain, bertanya Ki Buyut semakin keras. Tidak. Tidak, jawab yang lain. Ki Buyut mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Jika kalian memang tidak mengetahuinya, biarlah aku memberitahukan kepada kalian bahwa kucing itu mati karena racun. Racun? Siapakah yang meracunnya? Bertanya mereka hampir berbareng. Itulah yang harus kita cari, berkata Ki Buyut. Namun seorang di antara mereka tiba-tiba saja bertanya. Apakah kucing itu kucing Ki Buyut? Bukan, jawab Ki Buyut. Aku datang kemari tidak membawa kucing. Kucing itu masuk sendiri ke dalam bilik ini. Nampaknya kucing itu telah mencuri ikan yang disajikan di sini. Ternyata kucing itu mati dengan tanda-tanda keracunan. Ketiga orang itu menjadi tegang. Seorang di antara mereka bertanya. Maksud Ki Buyut, makanan yang disajikan itu mengandung racun? Iya, jawab Ki Buyut. Wajah ketiga orang itu menjadi pucat. Tiba-tiba saja mereka menjadi gemetar. Seorang di antara mereka mencoba untuk menjelaskan. Tetapi yang kami makan di dapur juga sisa nasi, lauk dan sayur yang kami hidangkan ini. Ternyata kami tidak mati keracunan. Kau mau mencoba makan makanan yang kalian hidangkan ini? Bertanya Mahisa Murti. Tidak. Tidak, orang-orang itu menggeleng. Bahkan mereka telah beringsut surut. Aku tidak ingin membunuh kucing lagi untuk membuktikan bahwa makanan itu beracun. Terserah kalian mau percaya atau tidak, berkata Mahisa Murti. Ketiga orang itu memang menjadi bingung. Sementara itu, Ki Buyut telah bertanya. Selain kalian, apakah ada orang lain yang bekerja di dapur? Tidak, jawab orang yang memasak makanan itu. Kami bertiga saja yang mengerjakannya. Orang lain yang masuk ke dalam dapur untuk satu keperluan barangkali, bertanya Ki Buyut mendesak. Ketiga orang itu mulai mengingat-ingat. Tetapi ternyata mereka tidak teringat seorang pun yang masuk ke dapur untuk keperluan apapun. Ketiganya tidak pernah meninggalkan dapur bersama-sama. Salah seorang di antara mereka tentu ada di dapur untuk menunggui makanan agar tidak dicuri kucing. Baiklah, berkata Ki Buyut. Jika memang tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam dapur, maka tentu satu orang di antara kalian bertiga, atau kalian bertiga bersama-sama telah bersepakat untuk melakukan kejahatan itu. Seorang pun yang masuk ke dapur untuk keperluan apapun. Ketiganya, tidak, jawab mereka serentak. Seorang di antara mereka berkata selanjutnya. Aku benar-benar tidak tahu menahu. Jika demikian, maka kalian bertiga harus makan makanan ini. Yang tidak bersalah tidak akan terkena racunnya. Hanya yang bersalah sajalah yang akan mati, berkata Ki Buyut. Ketiga orang itu termangu-mangu. Cepat. Ki Buyut menggeram. Tetapi Ki Buyut bertanggung jawab, bahwa yang tidak bersalah tidak akan mati, bertanya salah seorang di antara mereka. Iya, jawab Ki Buyut. Baik, berkata orang yang menghidangkan makanan itu. Aku akan melakukannya, karena aku tidak bersalah. Kedua orang yang lain pun ternyata telah menyatakan kesediaannya pula untuk makan, asal Ki Buyut bertanggung jawab. Aku tidak merasa bersalah sama sekali, berkata orang yang ada di dapur. Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semulah yang menjadi cemas. Salah atau tidak bersalah, maka mereka akan mati jika makan sepotong saja makanan yang tersedia itu, karena makanan itu menyimpan racun yang sangat tajam. Karena itu, maka Mahisa Murti pun dengan tergesa-gesa telah mencegahnya. Baiklah. Kalian tidak usah makan makanan itu, aku percaya kalian tidak bersalah. Tetapi Ki Buyut bertanggung jawab, berkata salah seorang di antara mereka. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Ya. Aku juga hanya ingin meyakinkan. Namun mereka harus dapat memberikan keterangan, tentu ada orang lain yang telah masuk ke dapur atau berpapasan saat mereka menghidangkan makanan itu. Jika mereka tidak dapat menyebutkan, maka mereka benar-benar harus makan makanan yang telah mereka hidangkan bagi kalian. Ketiga orang itu menjadi bingung. Namun tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, Heh, aku ingat sekarang. Bukankah selagi kita sibuk ada seorang mencari api di dapur? Ah, perempuan tua itu, desis yang lain. Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan untuk menyalakan lampu yang dibawanya saja hampir saja ia gagal. Siapakah perempuan tua itu? Bertanya Ki Buyut.
Barulah ketiga orang itu menyadari kebodohan mereka. Ternyata mereka belum mengenal perempuan tua itu. Apakah kalian tidak bertanya, siapakah orang yang belum kalian kenal yang tiba-tiba saja memasuki dapur Banjar Padukuhan ini untuk mencari api, karena di rumahnya perempuan tua itu kehabisan api dan tidak mampu membuat api sendiri, bertanya Ki Buyut. Bukankah itu aneh sekali? Kami memang bertanya kepadanya, jawab salah seorang dari mereka. Tetapi kami terlalu bodoh untuk begitu saja percaya, bahwa perempuan tua itu tamu di rumah sebelah Banjar ini. Ia datang dari padukuhan di luar kabuyutan ini. Orang yang tinggal di rumah sebelah adalah saudaranya. Dan kau percaya bahwa ia tinggal di rumah sebelah meskipun sekedar menengok sanak kadangnya yang tinggal di rumah sebelah itu, bertanya Ki Buyut. Semula aku percaya, jawab orang itu. Tetapi sekarang aku tidak percaya. Aku akan pergi ke rumah sebelah, berkata salah seorang di antara mereka pula. Tidak ada gunanya, jawab Ki Buyut. Perempuan tua itu tentu bukan orang yang sedang menjadi tamu di rumah itu. Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisa Murti pun berkata, mungkin kita akan kehilangan jejak kali ini. Tetapi selama mereka bermain dengan racun, mudah-mudahan kami akan dapat mengatasinya. Tetapi jika kalian lengah sedikit saja, maka kemungkinan yang sangat buruk akan dapat terjadi, berkata Ki Buyut. Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Buyut pun berkata, baiklah. Aku kira, kali ini kita masih harus menunggu kesempatan lain. Mudah-mudahan ketiga orang itu tidak terlalu bodoh untuk melakukan kesalahan yang sama sehingga kita akan kehilangan jejak lagi. Kami akan berusaha sebaik-baiknya Ki Buyut, berkata salah seorang di antara ketiga orang itu. Ingat, kalian jangan membuka rahasia ini. Jika besok atau lusa atau kapan saja, ternyata ada orang yang mendengarnya, maka kalian bertiga akan mempertanggungjawabkannya, geram Ki Buyut. Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun mereka tidak menjawab meskipun di dalam hati mereka bertanya. Bagaimana jika orang lain yang menyebarkan berita itu? Misalnya ketiga orang anak muda itu, atau perempuan tua yang minta api di dapur itu. Ki Buyut pun kemudian telah minta diri. Dengan diam-diam ia telah keluar lewat pintu butulan, diantar oleh ketiga orang anak muda itu sambil melihat keadaan di kabuyutan. Namun mereka tidak menemukan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka pun tidak bertemu dengan seorang perempuan tua atau orang lain yang pantas dicurigai. Di Banjar, Mahisa Murti minta kepada ketiga orang itu untuk memasukkan makanan beracun itu ke dalam lubang dan kemudian ditimbun kembali, sehingga tidak akan merusakkan atau memungkinkan orang lain keracunan. Sejak itu, maka ketiga orang yang bekerja di dapur itu justru menjadi ketakutan untuk makan bagi mereka sendiri. Setiap kali mereka harus memanggil Mahisa Murti atau Mahisa Pukat untuk melihat apakah makanan yang akan mereka makan itu beracun. Dalam pada itu, di hari berikutnya tidak terjadi sesuatu. Namun justru karena itu, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Semu telah sepakat untuk tidak meninggalkan padukuhan itu meskipun hari kelima telah lewat. Mereka ternyata justru telah terikat oleh persoalan yang sedang mereka tangani. Di malam ketujuh, ketiga orang anak muda itu tidak keluar dari dalam bilik mereka. Sejak lampu dipasang di dalam bilik, mereka bertiga selalu berada di dalam. Bahkan ketiga orang yang dibayangi oleh ketakutan itu telah makan di dalam bilik itu juga. Jika kalian merasa gelisah, tidur saja di sini, berkata Mahisa Murti. Ketiga orang itu termangu-mangu. Rasa-rasanya sesuatu akan terjadi. Namun mereka merasa lebih baik pulang ke rumah masing-masing daripada terlibat terlalu jauh dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh ketiga orang anak muda itu. Karena itu, maka sebelum saat sepi wong ketika orang itu telah minta diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Hati-hatilah di jalan, pesan Mahisa Pukat. Ketiganya mengangguk-angguk. Tetapi sebenarnya lah mereka merasa berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah keluar dari Regol Banjar. Orang yang kebetulan ronda di Banjar masih sempat bertanya. Kemana malam-malam? Pulang, jawab salah seorang dari ketiga orang itu. Kenapa tidak tidur di sini saja? Bertanya orang yang sedang meronda itu. Kau yang senang, jawab orang yang sering masak di dapur itu. Kawanmu ronda menjadi bertambah banyak. Orang yang meronda itu tertawa. Katanya. Apa salahnya? Ketiga orang itu tidak menjawab.
Mereka berjalan terus memasuki kegelapan menuju ke arah yang sama. Adalah kebetulan bahwa rumah mereka berdekatan. Dua orang di antara mereka rumahnya bersebelahan, sementara yang seorang lagi terletak hanya di seberang jalan. Namun terasa, tiba-tiba saja tengkuk mereka meremang ketika mereka berjalan di tikungan, di bawah sebatang pohon benda yang besar dan berdaun lebat. Sudah berapa ratus kali mereka melewati jalan itu. Siang atau malam. Tidak pernah mereka merasa betapa tengkuk mereka meremang. Namun malam itu rasa-rasanya pohon benda itu menjadi semakin seram. Apalagi angin bertiup sedikit keras, sehingga daun benda yang bergoyang itu seperti tangan-tangan yang ingin menggapai kepala mereka. Ketika mereka tepat berada di bawah pohon benda itu, hampir saja ketiganya berteriak. Mereka sangat terkejut ketika tiba-tiba saja seorang yang tidak mereka ketahui dari mana datangnya telah meloncat di tengah jalan di bawah pohon benda itu. Mereka semakin ngeri ketika mereka melihat bahwa orang itu adalah seorang perempuan tua. Hampir di luar sadarnya, maka seorang di antara mereka berkata, "Perempuan tua yang minta api itu." Perempuan itu tertawa. Tidak terlalu keras. Tetapi suaranya terdengar sangat mengerikan. Dalam keremangan malam yang semakin gelap, wajah orang itu nampak mengerikan. Lampu obor di regol sebelah tikungan itu menggapai jantung ketiga orang itu. "Kalian masih mengenali aku?" bertanya perempuan tua itu. "Wujudmu," jawab orang yang menyebutnya sebagai perempuan tua yang minta api itu. "Caramu berpakaian dan barangkali juga pakaianmu yang tidak berganti berhari-hari sejak itu." Perempuan itu tertawa semakin keras. Namun tiba-tiba saja suara tertawanya terputus. Katanya, "Aku tidak mau mengejutkan orang yang sudah tidur nyenyak." Di regol banjar para peronda masih berkelakar, berkata salah seorang di antara mereka untuk mengusir kengerian yang telah meraba jantungnya. Meskipun di hadapannya berdiri seorang perempuan tua, namun rasa-rasanya bahaya tengah mengancamnya. Perempuan itu mengerutkan dahinya yang berkeriput. Namun sambil tertawa ia bertanya, "Kenapa dengan para peronda itu? Apakah kau tiba-tiba saja merasa ngeri?" Ketiga orang itu justru terbungkam. Namun kakinya mulai menjadi gemetar. "Dengar orang-orang dungu," berkata perempuan tua itu. "Aku ingin bertanya, kenapa anak-anak muda yang ada di Banjar itu masih tetap hidup?" Ketiga orang itu mulai menjadi yakin bahwa perempuan tua itulah yang telah menaburkan racun di dalam makanan yang telah dihidangkan kepada ketiga orang anak muda itu. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka bertanya, "Jadi kaukah yang telah menaburkan racun itu?" "Ya, akulah yang melakukannya. Tetapi kalian terlalu dungu sehingga kalian tidak berhasil membunuh mereka. Kalian tentu terlambat menghidangkannya atau kelengahan yang lain," berkata perempuan itu. "Justru kami merasa beruntung. Ketiga anak muda itu ternyata mengetahui bahwa makanan itu beracun. Seekor kucing telah mencuri sepotong ikan dan mati segera," berkata orang yang menghidangkan makanan. "Kucing itu tentu iblis terkutuk," geram perempuan itu. "Tetapi kalian pun anak-anak setan alas. Kalian harus menebus kebodohan kalian itu. Nampaknya kalian tentu telah mengatakan kepada mereka, seorang perempuan tua yang mencari api di dapur Banjar." "Ya," jawab salah seorang dari ketiga orang itu. "Kami memang telah mengatakan." "Kedunguan yang tidak dapat diampuni," berkata perempuan tua itu. "Karena itu, untuk menggantikan kematian ketiga orang anak muda itu, maka kalian bertiga pun harus mati. Kemudian mayat kalian akan aku gantung pada cabang pohon benda ini." Ketiga orang itu menjadi heran. Dengan ragu-ragu seorang di antara mereka berkata, "Apa yang akan kau lakukan perempuan tua?" Perempuan tua tertawa. Katanya, "Kau menganggap bahwa aku tidak mampu membunuh kalian bertiga?" Tantangan itu memang telah membuat ketiga orang itu berkeringat. Nampaknya perempuan itu bersungguh-sungguh. Tetapi harga diri ketiga orang itu ternyata masih belum runtuh seluruhnya. Karena itu, maka ketiga orang itu pun telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Meskipun mereka bukan orang-orang yang berilmu dalam olah kanuragan, namun mereka adalah laki-laki yang belum setua perempuan itu. Karena itu, maka bagaimanapun juga, mereka tidak boleh menyerah. Perempuan tua itu tertawa mengerikan meskipun tidak terlalu keras. Ternyata perempuan tua itu memang tidak ingin mengejutkan orang-orang yang sedang tertidur lelap. Bahkan dengan nada tinggi ia bertanya, "Nah, siapa yang akan berteriak?"
Masih ada kesempatan untuk berteriak keras-keras agar orang-orang terdekat terbangun dari mimpi mereka. Tetapi nampaknya kalian akan sia-sia. Aku sudah menebarkan ilmu sirep yang akan dapat membuat mereka semakin lelap tidur. Tetapi kalian memang aku bebaskan dari pengaruh ilmu sirepku, agar kalian tidak tertidur dan sempat menyadari bahwa kalian telah aku gantung di pohon benda. Kalian akan mengalami kesakitan di saat kalian menjelang maut. Kau tidak akan dapat melakukannya, geram salah seorang dari ketiga orang laki-laki yang justru telah melampaui puncak ketakutannya. Perempuan itu tertawa. Katanya, aku dapat membuatmu tidak berdaya. Tetapi belum mati. Nah, dalam keadaan demikian aku akan menggantungmu. Kakimu akan menyentuh tanah. Demikian tali pengikat lehermu menegang, maka kau akan aku bebaskan dari ketidakberdayaan itu, sehingga kau akan meloncat-loncat untuk mempertahankan hidupmu. Lucu sekali. Ketiga orang itu benar-benar telah bersiap. Mereka memang menjadi putus asa. Karena itu, maka mereka tidak lagi dapat berpikir. Sejenak kemudian, justru ketiga orang itulah yang telah menyerang perempuan itu. Perkelahian memang telah terjadi. Tetapi hanya beberapa saat. Seperti dikatakan oleh perempuan itu, maka ketiga orang itu telah terdorong jatuh di tanah. Mereka seakan-akan memang sudah tidak berdaya. Perempuan itu tertawa berkepanjangan. Di sela-sela suara tertawa yang mengerikan ia berkata, "Nah, aku akan menggantung kalian. Tetapi aku hanya mempunyai sebuah tali. Karena itu, aku harus melakukannya bergantian." Perempuan itu tertawa semakin menggetarkan jantung. Sementara itu ia berkata selanjutnya, "Sebelum mati, baiklah kau ketahui, bahwa aku adalah orang yang telah mendapat kepercayaan dari ipar ayah yang kehilangan anak-anaknya itu. Aku harus membunuh siapa saja yang perlu aku bunuh. Termasuk kalian. Karena kalian akan dapat mengganggu tugas-tugasku kelak. Apalagi kalian ternyata adalah orang-orang yang sangat dungu, sehingga kalian memang tidak berguna sama sekali." Ketiga orang itu memang tidak berhasil untuk bangkit berdiri apalagi melarikan diri. Mereka hanya dapat berangsur menjauh sehingga akhirnya mereka telah duduk melekat dinding kebun kosong di seberang sebatang pohon benda itu. Orang itu masih saja tertawa. Katanya, "Kalian tidak akan dapat lari kemana-mana." Bersambung ke bab 131. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.